Bab 48. Saat Suli dan Shen Qingyan sedang berdiskusi, radio di dalam mobil menyiarkan sebuah berita. Sekitar 3 jam yang lalu, terjadi perampokan bank dengan kekerasan di sepanjang jalan Huijin yang melibatkan 20 hingga 30 sandera. Para perampok yang bersenjatakan senjata sempat berselisih dengan polisi. Kemudian, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, polisi menemukan para perampok itu semuanya terjatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri ketika mereka menerobos masuk ke bank. Ketika diinterogasi, para sandera yang panik mengatakan kepada polisi bahwa seseorang telah menyerbu masuk dan bergerak sangat cepat. Dia sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat wajahnya dengan jelas, dan para perampok mengklaim bahwa dialah yang menjatuhkan mereka. Apakah akan ada pahlawan super yang menjaga perdamaian dunia di negara Hua juga? Sungguh sulit dipercaya, mengumumkan DJ radio yang gembira saat suaranya yang bersemangat terdengar di seluruh mobil. Suli, Shen Qingyan, dan Cai Ziying semuanya tercengang saat mendengarkan berita tersebut. Mereka segera mengingat alasan yang diberikan Xiao Luo untuk menjelaskan keterlambatan kedatangannya ke pertemuan tersebut. Tidak mungkin, apakah dia benar-benar melakukan perampokan bank? Ketidakpercayaan mewarnai wajah Shen Yanyan. Tidak diragukan lagi, Xiao Luo lah yang telah membuat para perampok itu pingsan. Tentu saja bukan suatu kebetulan bahwa dia ada di sana. Apakah dia petarung yang hebat? Cai Ziying bertanya dengan kaget. Setelah Suli pulih dari keterkejutannya, dia tersenyum pada dirinya sendiri. Perubahan nasib membuatnya terjebak dengan Xiao Luo. Saat dia merenungkan rangkaian peristiwa yang mempertemukan mereka, dia mulai menyadari bahwa persatuan mereka yang tidak disengaja itu cukup indah. Sebelum dia bertemu Xiao Luo, dia berencana untuk tetap melajang selama sisa hidupnya karena kebenciannya terhadap pria yang dia kembangkan setelah menyaksikan penderitaan saudara perempuannya. Ruangan itu megah dengan lantai marmer hitam, ubin keramik yang bersinar seperti cermin, lampu gantung berlian yang mempesona, meja kayu hitam murni, dan rak buku berukir rumit. Ini adalah kantor Gu Zhangwo di markas NSA, elegan, minimalis, bersih, dan rapi. Pada saat itu, Gu Zhangwo, yang memiliki rambut putih, sedang duduk di kursinya dengan kekhawatiran dan kekhawatiran tertulis di seluruh wajahnya. Wakil Kepala Biro, Dong Fang Shouyu, berdiri di sampingnya dengan kedua tangan di belakang punggung, dan dia berkata kepada Xiao Luo, sudah hampir setengah bulan sejak kami kehilangan kontak dengan Nyonya Narkoba. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Koordinat terakhirnya menunjuk ke area dekat Menara Tokyo. Apakah itu klan Asou? Xiao Luo bertanya. Kami tidak dapat memastikannya. Dong Fang Shouyu mengerutkan kening dan berkata, menurut informasi yang kami miliki, Asou seharusnya tidak bisa mengalahkannya. Kami memanggil Anda ke sini hari ini untuk mengirim Anda ke Rination guna melakukan penyelidikan yang tepat dan membawa kembali Nyonya Narkoba. Jika memungkinkan, harap pertimbangkan masalah lain, kami terus kehilangan kontak dengan siswa dari negara kami yang belajar di sana. Xiao Luo mengangguk sambil mendengarkan. Saat itu adalah era internet, dan laporan tentang siswa yang kehilangan kontak telah muncul di media dari waktu ke waktu. Pada awalnya, semua orang mengira itu karena mereka tidak beruntung menjadi sasaran orang-orang mesum di sana. Namun setelah beberapa waktu, bukan hanya siswa perempuan saja, tetapi siswa laki-laki juga yang hilang. Bahkan pelancong dari negara Hua, yang pernah pergi ke negara Ri untuk berwisata, pun tidak luput. Dalam semalam, bangsa Ri menjadi menakutkan bagi masyarakat bangsa Hua. Kamu akan memiliki identitas baru setelah sampai di Rination. Night Sparrow akan segera menyerahkan paspor baru dan file Anda kepada Anda. Anda berangkat malam ini, tidak ada penundaan, kata Dong Fang Shouyu. Sangat cepat, Xiao Luo mengerutkan kening tanpa terasa. Itu sedikit terburu-buru. Dia hampir tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana dia dan Suli menjadi lebih dekat sebelum dia harus pergi. Kita sudah terlalu lama tanpa kontak dengan Druk Lady. Tidak ada penundaan lagi, jelas Dong Fang Shouyu. Baiklah kalau begitu, Xiao Luo mengakui. Tiba-tiba, Gu Zhangwo, yang selama ini diam, berdiri. Dengan ekspresi serius di wajahnya, dia berkata, situasi di Rination sedikit rumit, jadi kamu harus berhati-hati dalam misi ini, Mi. Aku akan menunggumu kembali. Xiao Luo mengangguk lalu segera meninggalkan kantor. Setelah pintu kantor ditutup, Dong Fang Shouyu menoleh ke arah Gu Zhangwo. Apakah ada sesuatu yang kamu pikirkan? Dia bertanya. Gu Zhangwo memandang Dong Fang Shouyu dengan cemas. Mau tak mau aku berpikir misi ini akan penuh dengan bahaya bagi Mi. Bagi saya rasanya peluangnya kecil untuk kembali kali ini, katanya. Dia berhasil keluar masuk dengan bebas dari medan perang seperti Libya. Apakah menurutmu Rination akan lebih berbahaya dari itu? Jawab Dong Fang Shouyu yang sepertinya tidak setuju. Gu Zhangwo menghela nafas panjang. Kalau begitu, kurasa aku hanya berpikir berlebihan. Tan, Xiao Luo, ini paspor dan kartu identitasmu. Ini kartu bank Anda. Ada cukup uang di rekening Anda untuk dibelanjakan di Rination, dan PIN-nya ada 6. Ji Xing, berpakaian elegan, berada di ruang tunggu menyerahkan semua barang yang telah dia siapkan untuk Xiao Luo. Xiao Luo melihat identitas barunya, Xiao Han, seorang petugas polisi dari Jingcheng. Untuk memudahkan penyelidikan Anda di negara Ri, identitas baru Anda adalah petugas polisi negara Hua yang dikirim untuk mengawasi penyelidikan warga Hua yang hilang di negara Ri. Petugas polisi Dongjing akan berada di sana untuk menyambut Anda ketika Anda mencapai bandara Dongjing. Ji Xing menjelaskan, lalu dengan lembut memeluk Xiao Luo. Hubungi saya segera jika terjadi sesuatu, dan Anda harus mewaspadai bahaya. Saya akan berada di Xiahai menunggu Anda kembali, tambahnya. Mengerti, Xiao Luo mengangguk. Saat Xiao Luo mencium aroma samar Ji Xing saat dia memeluknya, dia merasa tidak nyaman. Baik Suli maupun Ji Xing telah menemukan jalan masuk ke dalam hatinya, dan tidak mungkin dia bisa melepaskan keduanya. Dia telah mengembalikan gelang giok itu kepada Ji Xing beberapa waktu lalu, dan dia memakainya di pergelangan tangannya seolah itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Dia kembali ke Crescent Bay pada pukul 8 malam. Dia mengemasi barang bawaannya dan kemudian menuju ke apartemen Suli. Dia membunyikan bel pintu. Bibi Li membuka pintu dan senyuman terbentuk di wajahnya. Itu kamu, Tuan Xiao. Xiao Luo mengangguk mengakui, menjawab dengan senyuman. Begitu pintu terbuka, dia melihat Suli berbaring dengan anggun di sofa dengan sebuah buku di tangannya. Rambutnya ditarik tinggi-tinggi menjadi ekor kuda dan memperlihatkan lehernya yang halus seputih salju. Melihatnya seperti ini saja sudah cukup baginya untuk tenggelam dalam kecantikannya. Siapakah ini kalau bukan Suli? Xiao Luo berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. Suli, sebaliknya, sangat gugup hingga dia hampir berhenti bernapas. Jantungnya berdebar kencang, dan wajahnya terbakar. Hubungannya dengan Xiao Luo tidak sama seperti sebelumnya. Kenangan tentang apa yang terjadi di ruang konferensi Luo Workshop hari itu adalah sesuatu yang dia pikir tidak akan bisa dia lupakan selama dia hidup. Kenapa kamu kembali bersikap dingin dan menyendiri? Xiao Luo berkata, mengerutkan kening saat dia mencoba memulai percakapan.
Suli langsung menatapnya, dan dia tiba-tiba mengatasi penyesalannya. Saya selalu seperti itu. Kamu boleh pergi jika kamu tidak menyukainya, bentaknya. Petik 2, petik 2. Xiao Luo tidak ingin memprovokasi dia dan mengubah topik pembicaraan. Dia melihat sekeliling apartemen dan bertanya, di mana Xiao Bei? Aku tidak tahu kemana Su Chanye mengajaknya bermain, tapi dia kelelahan di pagi hari dan tertidur cukup awal. Saat Suli menjawab, dia memikirkan apakah dia harus menyiapkan kamar tidur baru. Jika semuanya berjalan baik, maka dia akan tidur dengan suaminya di waktu yang akan datang. Semakin dia memikirkannya, wajahnya semakin terbakar, dan dia bertanya-tanya ada apa dengan dirinya. Kenapa dia terus berpikir untuk tidur dengan pria ini? Begitu, kata Xiao Luo, mengangguk sebagai tanda terima. Dia kemudian segera melanjutkan pengejaran. Oh, ngomong-ngomong, aku harus pergi ke Renation sebentar lagi, katanya. Suli bereaksi dengan terkejut dan bertanya-tanya mengapa Xiao Luo membuat jadwal yang tidak biasa seperti itu. Mengapa kamu pergi ke sana? Dan kenapa tiba-tiba Anda sudah memiliki paspor dan segala sesuatunya sudah beres? Dia bertanya. Belum lama ini, mereka berencana bepergian ke Maladewa bersama, namun tiba-tiba Xiao Luo memutuskan untuk pergi sendiri. Dan sekarang, tiba-tiba, dia memberitahuku bahwa dia harus pergi ke Renation pada jam yang aneh. Tidak ada penyebutan sebelumnya tentang perjalanan itu sama sekali. Ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini, pikirnya. Xiao Luo dengan lembut memegang tangannya dan tersenyum. Saya belum bisa memberikan jawaban yang jujur, tapi saya akan menceritakan semuanya suatu hari nanti, katanya sambil mengungkapkan pikirannya dengan lantang dan menggelengkan kepalanya. Agen NSA tidak dapat mengungkapkan misi mereka kepada warga sipil, dan Suli, tentu saja, tidak terkecuali. Suli memandangnya dan membiarkannya memegang tangannya. Maukah kamu menjawab 2 pertanyaan untukku? Jika aku bisa, kata Xiao Luo dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu akan melakukan sesuatu yang ilegal dalam perjalananmu kali ini? Suli bertanya saat kerutan terbentuk di wajahnya. Xiao Luo memikirkan pertanyaan itu sebentar dan kemudian berkata, saya tidak tahu apakah itu legal di negara Ri, tapi akan legal di negara Hua. Pertanyaan kedua saya, Anda bilang pernah pergi ke Maladewa. Apakah itu benar? Suli menyelidiki. Tidak, aku tidak melakukannya. Tapi aku tidak berbohong tentang meninggalkan negara ini, jawab Xiao Luo. Dia menjawab dengan jujur tetapi mengelak tentang detailnya. Hanya itu yang ingin saya ketahui. Suli menarik tangannya dari genggaman Xiao Luo dan berdiri untuk mengambil segelas jus jeruk. Dia memasukkan sedotan dan mulai menyesapnya. Tidak ada hal lain yang ingin kamu katakan kepadaku. Xiao Luo merasa Suli masih belum ditempatkan pada tempatnya. Meskipun dia telah berubah sedikit, itu tidaklah cukup. Dia masih sedingin es baginya. Tidak, jawabnya. Suli terus menyesap jus jeruknya, lalu mengambil bukunya, duduk di sofa di seberang Xiao Luo, dan mengalihkan perhatiannya kembali membaca bukunya. Xiao Luo merasa sedikit sedih, tapi tidak terlalu berlebihan. Lagi pula, Sulilah yang dia tuju. Dia adalah satu-satunya, dan dia mengharapkan sikap bijaksana darinya. Baiklah, kalau begitu aku akan keluar. Beritahu Xiao Bei aku akan kembali dengan hadiah untuknya ketika dia bangun, kata Xiao Luo saat dia hendak pergi. Suli tidak mengangkat kepalanya, dan dia tampak lebih tertarik pada bukunya. Xiao Luo menghela nafas panjang, berdiri, dan mulai berjalan keluar apartemen. Saat dia membuka pintu dan hendak melangkah keluar, suara Suli terdengar dari belakangnya. Ayo pergi ke Maladewa bersama saat kamu kembali. Dia memanggilnya. Xiao Luo tersenyum. Dia berbalik untuk melihatnya dan berkata, oke. Dan ingatlah untuk terus memeriksa ponselmu. Aku akan sering mengirimimu pesan. Kamu harus merespon dengan cepat, kata Suli dengan nada yang sedikit menuntut. Dia mengangkat kepalanya untuk melihatnya, dan ekspresi wajahnya agak menyendiri. Hati Xiao Luo menghangat. Dia tersenyum dan mengangguk tegas. Saya akan, dia menjawab. Setelah dia keluar, Xiao Luo segera menelepon Zhang Dasan untuk memberitahu dia bahwa dia akan bepergian. Xiao Luo memberitahunya bahwa dia harus mengelola lokakarya Luo dan Jin Yitang lebih lama lagi. Tang Ren dan Xiao Rui belum memiliki cukup pengalaman untuk mengelola bisnis, dan mereka akan mempelajari segala hal lebih cepat di bawah bimbingan Zhang Dasan. Zhang Dasan tidak bisa memahami pria ini. Apakah kamu serius? Kenapa kamu tiba-tiba pergi berlibur? Aku masih menunggumu menjadi mak comblang untukku, ujarnya. Ada hal yang sedang tren di internet akhir-akhir ini, biarkan kakimu pergi sesuai keinginan hatimu, balas Xiao Luo. Omong kosong sekali. Benar, kamu mau kemana? Zhang Dasan bertanya. Renation, jawab Xiao Luo. Lihatlah dirimu, kawan. Anda pasti akan pergi ke berbagai tempat. Bolehkah jika saya bertanya mengapa Anda pergi ke sana? Saya kira Anda sadar bahwa ada sesuatu yang sangat maskulin dalam budaya mereka. Bisakah kamu menjadi sedikit lebih serius? Wajah Xiao Luo menjadi gelap. Zhang Dasan merespons, kali ini jauh lebih rapi. Siapa bilang aku tidak? Pernahkah kamu mendengar? Tahukah kamu kenapa ada bantalan seperti bantal di belakang kimono wanitanya? Izinkan saya memberitahu Anda, hal itu memang dirancang agar laki-laki mereka dapat, Anda tahu, melakukannya kapan saja mereka mau. Ini memberikan dukungan, kamu tahu apa yang aku katakan. Menurut Anda mengapa mereka memiliki nama belakang yang sering diakhiri dengan kata-kata yang berarti, di tepi sumur, atau kaki gunung, dan di tepi sungai? Bukankah sudah jelas bahwa ini adalah nama-nama untuk memperingati perbuatan mereka di lokasi tersebut? Xiao Luo memutar matanya. Sejujurnya, jangan jadi idiot. Dia berkata. Lihat dirimu, kamu masih tidak percaya padaku. Cari sendiri di internet dan lihat apakah saya mengatakan yang sebenarnya. Zhang Dasan menggunakan aksen timur lautnya yang kental dan berkata, Hai, Xiao tua, Bangsa Ri terkenal dengan film-filmnya. Jika Anda kebetulan bertemu wanita seperti Hatano Yui, Ozawa Maria, Amami Tsubasa, Tachibana Risa, atau Nishi plus Noso, jangan lupa berikan saya tanda tangan mereka. Saya penggemar berat mereka, dan mereka adalah alasan mengapa hormon saya berantakan ketika saya masih kuliah. Ada apa denganmu? Menurutku, satu-satunya hal Jepang yang kamu ingat hanyalah nama-nama wanita ini. Kata Xiao Luo, berbicara dengan aksen timur laut juga. Apakah kamu tidak tahu, saya seorang veteran dalam hal ini, dan saya harus menjaga reputasi saya, kata Zhang Dasan bangga. Baiklah, aku sudah cukup mendengar. Saya menutup telepon. Xiao Luo memutuskan panggilan tanpa ragu-ragu. Pria ini menjijikan. Jika dia membiarkan pembicaraan terus berlanjut, kesannya terhadap Renation hanya akan semakin buruk. Tapi sekali lagi, kesannya terhadap Renation tidak pernah bagus. Awalnya karena invasi mereka ke negara Hua. Dia pernah menonton film dokumenter tentang Unit 731 yang dikirim Bangsa Ri ke negara Hua. Di sini, mereka mendirikan pangkalan untuk melakukan percobaan pada manusia, dan manusia dijadikan percobaan seperti tikus percobaan.
Eksperimen tersebut sangat kejam dan tidak manusiawi, dan eksperimen yang ditangkap oleh pasukan negara Ri dikirim ke tempat-tempat yang mirip dengan 18 tingkat neraka. Klip lama inilah yang telah membekas pada Xiao Luo begitu kuat sehingga dia tidak bisa menghilangkan gambar itu dari kepalanya. Saat itu, dia mengertakkan gigi saat dia melihat, dan dia hanya ingin membunuh pasukan bangsa Ri itu. Meski hubungan kedua negara sekarang baik-baik saja, dia bukanlah satu-satunya yang membenci rakyat bangsa Ri. Kebencian adalah sesuatu yang masih dipendam sebagian besar masyarakat Hua Nation. Setelah meninggalkan Crescent Bay, Ji Xing mengantar Xiao Luo ke bandara untuk memulai perjalanannya ke negara Ri. Setelah lebih dari 3 jam di pesawat, Xiao Luo akhirnya tiba di Dongjing, negara Ri. Xiao Luo melihat arlojinya, dan saat itu jam 11 malam. Dongjing 1 jam lebih cepat dari Hua Nation, jadi sudah tengah malam ketika pesawat mendekati bandara. Tapi, Dongjing, sebagai kota yang tidak pernah tidur, tampak seperti monster dengan tubuh bercahaya, diam-diam tergeletak di tanah luas yang luas ini. Menatap kota di malam hari, lampu-lampu berkilauan dan berkedip dengan kecemerlangan yang sama seperti Bima Sakti. Sungguh indah sekali, dan inilah yang dilihat Xiao Luo dari tempat duduknya di dekat jendela. Namun dia terpengaruh oleh kata-kata Zhang Dasan, dan dia tidak bisa berhenti memikirkan tentang keburukan yang merupakan bagian dari kemewahan kota ini. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia masih merasakan ketidaknyamanan akibat efek penggunaan Yi Jingjing untuk mengatur tubuhnya. Setelah duduk di pesawat selama lebih dari 3 jam, Xiao Luo masih belum pulih. Air liur yang berlebihan terus-menerus terbentuk di mulutnya, dan dia meludahkannya ke dalam tisu ketika dia turun, lalu mulai mencari tempat sampah untuk membuangnya. Begitu dia keluar dari lorong, dia melihat sebuah tempat sampah. Dia berjalan untuk melemparkan tisu ke dalamnya. Namun angin sepoi-sepoi bertiup, dan tisu itu malah jatuh ke tanah di samping tempat sampah. Lihat saja dia, orang-orang Hua Nation sangat tidak berbudaya. Lihatlah bagaimana dia membuang sampah keluar tempat sampah. Itu tidak beradab. Sebuah suara berbicara. Itu adalah pria barat dan istrinya, keduanya dengan hidung mancung, yang berada dalam penerbangan yang sama dengan Xiao Luo. Begitu mereka melihat ini, sang suami langsung mengkritik tindakan Xiao Luo. Xiao Luo bermaksud mengambil kertas tisu itu dan membuangnya dengan benar ke tempat sampah, tapi dia langsung berpikir sebaliknya ketika mendengar apa yang dikatakan pria itu. Xiao Luo merasakan keinginan untuk bereaksi tetapi menahan dirinya karena dia sekarang berada di luar negeri. Dia sadar bahwa perkataan dan tindakannya akan mencerminkan bangsa Hua dan tidak ingin menjelek-jelekan negaranya. Roda penggerak di kepalanya berputar, dan Xiao Luo memutuskan untuk memberikan balasan dalam bahasa Jepang. Dasar bodoh, dia memuntahkan. Dia mengatakannya dengan aksen Dongjing yang sempurna. Pasangan barat itu tertegun, dan kemudian mereka sadar. Dia bukan dari negara Hua, dia dari negara Ri. Dan karena mereka berada di negara Ri, maka wajar jika mereka menahan diri untuk tidak mengkritik penduduk setempat jika mereka bisa membantu. Mereka segera pergi, tapi kesan mereka terhadap orang-orang bangsa Ri berubah drastis. Xiao Luo menghela nafas lega. Dia sedikit terkesan dengan kecerdasannya. Ketika Xiao Luo masuk ke ruang kedatangan, dia melihat seorang pemuda bangsa Ri memegang papan dengan nama Xiao Han tertulis di atasnya. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Xiao Luo hampir berada tepat di depan pria itu, tetapi pemuda itu masih terus melihat sekeliling, tidak mengenali Xiao Luo. Apakah pria itu buta? Xiao Luo merasa sedikit sedih. Dia berjalan ke atas dan berdeham sebelum berkata dalam bahasa Jepang, "Hai, aku Xiao Han." Pemuda itu akhirnya mengalihkan pandangannya dan memperhatikan Xiao Luo dengan baik. Dia berkata dengan penuh semangat, "Halo, Xiao Han. Saya Kimura Akino, dan saya seorang petugas polisi. Saya di sini untuk menyambut Anda. Senang bertemu denganmu." Dia membungkuk saat memperkenalkan dirinya pada Xiao Luo, ekspresi wajahnya menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Xiao Luo mengerutkan kening dan berkata, "Kupikir Miyazaki Ronjin lah yang seharusnya menjemputku." Itu adalah apa yang Ji Xing katakan padanya sebelum dia berangkat ke Ri Nation. Petugas polisi negara Hua telah melakukan kontak dengan rekan-rekan mereka di Dongjing dan telah diberitahu bahwa seorang sersan polisi akan menemuinya, dan pria itu seharusnya adalah Miyazaki Ronjin. Kimura Akino memasang ekspresi menyesal di wajahnya. Sersan polisi tiba-tiba sakit perut, jelasnya. "Oh," jawab Xiao Luo, mengeluarkan suara vokal. "Tan, Xiao Han, aku harus menunggunya di tempat parkir setelah aku menyambutmu. Ayo kita berangkat sekarang juga," kata Kimura Akino. "Tentu," Xiao Luo mengangguk. "Izinkan saya membantu Anda dengan barang bawaan Anda, Tuan Xiao Han." "Tidak apa-apa, terima kasih. Aku tidak punya banyak hal. Aku akan membawanya sendiri." "Anda pasti haus, Tuan Xiao Han. Biarkan aku membelikanmu sebotol air." "Aku tidak haus, Anda terlalu baik." Kimura Akino sangat ramah dan membantu sehingga Xiao Luo tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Tempat parkir bandara berada tepat di luar ruang utama. Kimura Akino mengendarai sedan hitam untuk menjemput Xiao Luo. Ia menjelaskan bahwa itu adalah mobil yang ditugaskan kepada Miyazaki Ronjin. Kelihatannya biasa saja dari luar, namun di balik kapnya, ia telah dimodifikasi dan dapat berakselerasi dari 0 hingga 100 dalam waktu kurang dari 8 detik. Itu adalah mobil yang bagus untuk dikendarai dalam pengejaran apapun. Bagaimana perkembangan kasus hilangnya warga negara Hua di sini? Apakah ada petunjuknya? Xiao Luo sedang tidak berminat untuk berbasa-basi dan langsung melanjutkan pembicaraan. Kimura Akino mengangguk kaku. "Ya, tim pengawasan kami telah mengaitkan SUV tidak terdaftar tanpa plat nomor dengan penculikan 5 warga negara Hua yang hilang. Kami akan menyelesaikan kasus ini begitu kami dapat menemukan mobil itu," jawabnya. "Apakah kamu sudah menemukan mobilnya?" Xiao Luo menyelidiki. Kimura Akino menggelengkan kepalanya. "Tidak, tapi jangan khawatir, Tuan Xiao Han. Polisi Dongjing tidak melakukan apa-apa dalam menemukan kendaraan tersebut, dan saya yakin kami akan membuat kemajuan dalam minggu ini." "Seminggu, ini akan terlambat ketika Anda menemukan sesuatu. Orang-orang itu mungkin sudah dirugikan saat itu," kata Xiao Luo. "Apa, kamu tidak percaya pada polisi Dongjing?" Sebuah suara kasar terdengar dari belakangnya. Xiao Luo menoleh untuk melihat ke belakang. Berjalan ke arahnya adalah seorang pria berpenampilan ceroboh berusia akhir 40-an, dengan kulit kecoklatan dan sebatang rokok terjepit di antara jari-jarinya. Bahkan sebelum pria itu bisa mendekat, Xiao Luo sudah bisa mendeteksi bau rokok basi yang menyengat. Kimura Akino segera memperkenalkan pria itu. "Tan, Xiao Han, ini Sersan Ronjin. Sersan Ronjin, ini Tuan Xiao Han dari Hua Nation." "Halo, Tuan Xiao, selamat datang di Dongjing." Miyazaki Ronjin mengulurkan tangan ke Xiao Luo dengan senyuman di wajahnya. Xiao Luo memandangi tangannya yang berwarna kuning karena asap rokok, dan kemudian 2 baris giginya yang ternoda tembakau ketika dia tersenyum. Dia adalah seorang perokok berat. Namun karena rasa hormat, dia mengulurkan tangan untuk menjabat tangan pria itu. "Halo."
Miyazaki Ronjin memanggilnya sebagai Tuan Xiao, dan itu adalah cara yang pantas bagi masyarakat bangsari untuk menyapa orang asing. Itu adalah sebuah kehormatan, dan mereka hanya menggunakan cara sapaan ini pada orang-orang dengan status yang sesuai. Masuk ke dalam mobil, ada suatu tempat yang harus aku bawakan untukmu. Miyazaki Ronjin tidak berkata apa-apa lagi saat dia berjalan untuk membuka pintu. Dibandingkan dengan Kimura Akino, sikapnya terhadap Xiao Luo jauh lebih dingin. Xiao Luo tetap diam. Ketika Kimura Akino membuka pintu kursi penumpang, dia duduk tanpa ragu-ragu. Tan, Xiao, ada tertulis di filmmu bahwa kamu adalah sersan kelas 1, jadi pangkatmu setara denganku. Saya telah bekerja keras selama beberapa dekade sebelum saya mencapai peringkat ini, tetapi Anda berhasil naik ke peringkat Anda di usia yang sangat muda, yang mana hal ini sangat jarang terjadi. Tidaklah berlebihan jika menyebut Anda petugas polisi yang jenius. Tidak heran mengapa Anda di sini mewakili polisi negara Hua untuk mengawasi dan membimbing kami dalam kasus orang hilang ini. Miyazaki Ronjin berbicara dengan rokok di sela-sela giginya saat dia mengemudi, dan nadanya membuat Xiao Luo sulit membaca pria itu. Itu membuat Xiao Luo tidak nyaman. Cara Miyazaki Ronjin berbicara lebih meresahkan dibandingkan bau rokok menyengat yang keluar dari pria itu. Setelah kasus hilangnya warga negara Hua ini ditutup, saya akhirnya dapat mengumumkan pengunduran diri saya dan memulai hidup baru, kata Miyazaki Ronjin, tidak terlalu memperhatikan batas kesopanan. Mengamati sikap Miyazaki Ronjin yang lemah dan acuh tak acuh, Xiao Luo mau tidak mau mempertanyakan apakah polisi Dongjing memberikan prioritas pada kasus ini. Sekitar 40 menit kemudian, mereka berhenti di depan sebuah gedung apartemen. Lingkungannya elegan dan arsitekturnya mengesankan. Miyazaki Ronjin tentu tidak cocok berada di kawasan kelas atas seperti itu. Sebaliknya, apa yang dia kenakan dan bagaimana dia bertindak membuatnya tampak seperti seseorang yang berasal dari daerah kumuh yang gelap dan suram. Kita di sini, Tuan Xiao. Biro telah mengatur akomodasi yang cukup layak untuk Anda. Disinilah Anda akan tinggal selama Anda berada di sini untuk menangani kasus ini. Miyazaki Ronjin melihat ke dalam. Ada 2 kamar, ruang tamu, dan desain interiornya lumayan bagus. Dia melemparkan telepon ke atas meja dan berkata, ini teleponmu. Aku sudah menyimpan nomor kontakku di dalamnya, begitu juga nomor Akino. Anda dapat menghubungi salah satu dari kami jika perlu. Dia melirik arlojinya dan menambahkan, tapi apapun yang terjadi, jangan meneleponku setelah tengah malam. Saya mudah terbangun dan akan kesulitan untuk kembali tidur. Aku akan marah besar kalau kamu membangunkanku saat itu, sangat marah. Xiao Luo tertawa tapi tidak berkata apa-apa. Apakah kamu punya pertanyaan lain? Jika tidak, maka aku akan pergi dulu. Kami akan bertemu dengan ketua besok, kata Miyazaki Ronjin. Dia berbalik untuk pergi bahkan sebelum dia selesai berbicara. Kirimkan saya detail untuk 5 kasus tersebut, kata Xiao Luo. Dia mengajukan permintaannya dengan suara dingin. Pria ini, yang berusia 2 hingga hampir 3 dekade lebih tua, mulai membuatnya kesal. Miyazaki Ronjin menghentikan langkahnya dan berbalik. Sekarang. Ya, sekarang, kata Xiao Luo dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Seperti yang diharapkan dari seorang petugas polisi elit dari negara Hua, Anda sangat serius dengan pekerjaan Anda. Anda juga berbicara bahasa Jepang dengan sangat baik. Saya akan mengira Anda berasal dari Ri Nation jika saya tidak tahu lebih baik. Miyazaki Ronjin menghabiskan rokoknya dan melemparkannya ke tanah, mematikannya dengan memutar tumitnya. Lalu dia menyalakan yang lain. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengembuskan asapnya dengan senang hati. Aku serahkan padamu, Akino. Segera kirimkan salinan file tersebut kepada Tuan Xiao. Setelah berbicara, dia membuka pintu dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Ya, Sersan Ronjin. Kimura Akino menjawab dengan hormat bahkan ketika pintu tertutup. Kesan Xiao Luo terhadap Miyazaki Ronjin ini sangat buruk. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati, Tuan Xiao Han. Sersan Ronjin memang sedikit eksentrik, tapi dia dulunya adalah petugas polisi terbaik di departemen kami. Yamaguchi Gumi merajalela 1 dekade lalu, dan mereka dikalahkan sepenuhnya oleh dia dan divisi yang dipimpinnya. Tapi kemudian Yamaguchi Gumi membalas dendam, dan mereka membunuh istri dan putrinya saat mereka berada di rumah di pinggiran kota, jelas Kimura Akino. Ini akan menjadi pukulan yang merugikan bagi siapapun. Dia sudah seperti ini sejak kematian istri dan putrinya. Dia merokok dan minum setiap hari dan menjadi sersan dengan kinerja terburuk di departemen. Dia telah melewati 1 dekade tanpa promosi apapun, dan saya satu-satunya perwira di bawahnya sekarang, tambahnya. Apakah begitu? Permusuhan yang dirasakan Xiao Luo terhadap Miyazaki Ronjin berkurang setelah dia mengetahui tragedi tersebut. Dia merasa sedikit lebih bersimpati terhadap pria itu sekarang, sudah menjadi sifat manusia untuk hancur karena kehilangan orang yang dicintainya. Kimura Akino mengangguk dengan tegas. Oh iya, ada 4 divisi di stasiun Mukan. Apakah mereka semua mempunyai tugas yang sama? Xiao Luo bertanya sambil mengubah topik pembicaraan. Ya, kami memiliki 4 divisi. Namun masing-masing divisi fokus pada bidang yang berbeda. Divisi pertama terutama bertanggung jawab atas pembunuhan besar. Divisi kedua berfokus pada kejahatan intelektual seperti korupsi, kecurangan pemilu, penipuan, dan penipuan. Divisi ketiga fokus pada pencurian, dan divisi keempat yaitu divisi kami yang fokus pada pengendalian geng dan huligan, jawab Kimura Akino. Divisi keempat hanya terdiri dari kamu dan Miyazaki Ronjin. Apakah itu cukup untuk menghadapi geng-geng itu? Xiao Luo menganggapnya sulit dipercaya. Pemuda ini, yang terlihat seperti seorang pemula yang baru saja lulus dari akademi kepolisian, dan dia dipasangkan dengan seorang perokok berat yang merokok seolah-olah sedang menghirup udara, bagaimana mereka berdua bisa menghalangi aktivitas geng? Kimura Akino berkata, tidak ada lagi geng di Dongjing saat ini. Itu terlalu lancang, bukan? Ada benarnya kalau ada salahnya. Benar tidak bisa ada tanpa salah. Keduanya berjalan beriringan, jadi aku tidak bisa menerimanya jika kamu mengatakan Dongjing tidak memiliki kelompok yang lebih kuat di dunia bawah, jawab Xiao Luo. Kimura Akino tersenyum tetapi terlihat sedikit tegang. Tan, Xiao Han benar, tapi kami tidak punya banyak geng akhir-akhir ini. Dan kalaupun kita melakukannya, mereka akan berpencar begitu mereka melihat Sersan Miyazaki Ronjin. Sersan Ronjin mungkin tidak memiliki reputasi yang baik di departemen, tapi dia adalah orang paling menakutkan yang dikenal oleh para gangster. Dia musuh mereka. Jadi begitu, kirimi saya rincian 5 kasus tersebut. Xiao Luo menjadi tidak sabar. Polisi Dongjing telah menyerahkan kasus orang hilang kepada seorang petugas polisi tua yang ceroboh, seseorang yang akan pensiun. Tampaknya mereka mengambil sikap acuh tak acuh terhadap kasus ini. Mereka mungkin mengira akan bagus jika mereka berhasil menyelesaikannya, tapi tidak akan menjadi kemunduran jika mereka tidak bisa menyelesaikannya. Mereka tampaknya tidak terlalu peduli dengan warga Hua yang hilang. Sebagai perwakilan dari kepolisian negara Hua, dia akan mempermasalahkan masalah ini besok. Tentu saja, selain itu, dia tidak bisa bertindak dengan cara yang akan menyebabkan terlalu banyak gangguan.
Misi utamanya kali ini adalah menemukan Lady Poison, orang hilang lainnya adalah yang kedua. Tentu, Tuan Xiao Han. Kimura Akino mengangguk. Kimura Akino menyerahkan salinan file tersebut kepada Xiao Luo, lalu dia pergi. Xiao Luo sepertinya sudah hafal isi file itu setelah melihatnya sekali saja. Total ada 5 orang hilang, 3 perempuan dan 2 laki-laki, dan mereka semua diculik di dalam SUV hitam tanpa plat nomor mobil di tengah malam. Dia meretas sistem keamanan polisi Dongjing untuk mengakses klip pengawasan Lady Poison Fu Yiren ketika dia berada di Menara Tokyo. Saat itu tengah malam ketika hal itu terjadi, Fu Yiren pergi ke Menara Tokyo sendirian dan melihat ke arah bangunan itu. Tak lama kemudian, tiba-tiba beberapa orang muncul. Mereka mengenakan tudung hitam ketat di kepala mereka, dengan hanya mata dan hidung yang terlihat. Mereka bergegas menuju Fu Yiren. Sebelum dia bisa membalas dengan cara apapun, dia tersingkir dan dibawa melewati bahu orang itu. Segala macam pertanyaan terlintas di benak Xiao Luo setelah dia melihat klip itu. Fu Yiren bukannya tidak kompeten dalam hal apapun. Jadi mengapa dia begitu mudahnya ditundukkan tanpa melakukan upaya untuk membalas? Selain itu, seluruh tubuhnya hipertoksik, dan orang biasa hampir tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Mengapa orang yang ada di layar tampaknya tidak terkena dampak racun sedikit pun? Dia sangat ingin menemukan petunjuk, dan dia segera mengambil rekaman dari kamera keamanan di sekitarnya. Dia membeku ketika melihat orang berkerudung membawa Fu Yiren ke dalam kendaraan. SUV hitam tanpa plat nomor mobil. 5 warga Hua yang diculik juga dibawa dengan kendaraan yang sama. Xiao Luo dengan hati-hati membandingkan kedua SUV hitam itu dan menyimpulkan bahwa itu adalah satu dan sama. Velg, model, dan bekas goresan di bagian depan mobil semuanya serasi, tidak diragukan lagi, ini adalah SUV yang sama. Xiao Luo mengerutkan alisnya. Kelima warga negara Hua adalah satu hal, tetapi Fu Yiren tidak berada dalam klasifikasi yang sama dengan mereka. Mengapa dia menjadi sasaran? Apakah ini yang dilakukan keluarga Asou? Tapi tidak ada ahli di keluarga Asou yang mampu menundukkan Fu Yiren semudah ini. Jadi, orang macam apa ini? Apakah dia berasal dari klan lain? Jika itu adalah klan keluarga lain, lalu mengapa mereka mengejar warga sipil? Apakah ini penculikan yang menargetkan warga negara Hua? Dia punya terlalu banyak pertanyaan, tapi dia tidak menemukan petunjuk sekeras apapun dia berusaha. Meskipun dia mempunyai banyak pertanyaan dan tidak ada jawaban, kedua kasus tersebut tampaknya ada hubungannya sampai taraf tertentu. Kemungkinan besar dia bisa melacak tersangka. Dia akan bisa memecahkan kasus ini jika saja dia bisa menemukan SUV hitam tanpa plat nomor mobil dan memastikan pemiliknya. Tapi pertama-tama, dia harus menghubungi keluarga Asou untuk mengetahui situasinya. Bagaimanapun, mereka adalah pemimpin utama saat ini. Di hari kedua, Miyazaki Ronjin masuk ke departemen hampir jam 9 pagi. Dia mengenakan sweater abu-abu dengan jaket yang sama yang dia kenakan malam sebelumnya, dan dia tampak seperti orang desa. Selain asap rokok yang menyengat, bau tak sedap juga tercium dari pakaiannya. Dia mengenakan pakaian yang belum dicuci, dan baunya sangat menyengat. Miyazaki Ronjin mengerutkan kening saat melihat Xiao Luo mengenakan pakaian kasual. Kami akan bertemu dengan Kapten Departemen Kepolisian, Tuan Xiao. Apakah kamu tidak akan mengganti seragammu? Dia berkata. Xiao Luo mengerutkan kening dan menjawab, mengapa saya harus melakukannya? Dia bukan petugas polisi sungguhan. Jadi, dia tidak terbiasa memakai seragam. Agar kamu terlihat formal, jawab Miyazaki Ronjin. Lalu kenapa kamu tidak memakai milikmu? Xiao Luo bertanya pada pria itu. Miyazaki Ronjin hendak mengatakan bahwa karena dia hampir pensiun, orang-orang di Departemen Kepolisian akan mengabaikannya. Dia merasa tidak masalah apakah dia mengenakan seragamnya atau tidak. Namun, dia memilih tutup mulut. Dia perlahan mengepulkan asap tebal, dan sesuatu yang mirip dengan kekaguman bersinar di matanya saat dia melihat ke arah Xiao Luo. Dia menepuk bahu pria itu dan tertawa kecil tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Gedung Departemen Kepolisian terletak dekat dengan persimpangan. Itu adalah gedung setinggi 20 lantai lebih, dan ada sekitar selusin mobil polisi yang diparkir rapi di halaman luarnya. Bagaimanapun, ini adalah Dongjing, ibu kota dan kota terbesar di negara Ri. Dan gedung Departemen Kepolisian sangat mengesankan dan sesuai dengan statusnya. Xiao Luo mengikuti Miyazaki Ronjin dan Kimura Akino ke dalam gedung, di mana mereka naik lift ke lantai 15. Mereka berjalan melewati koridor panjang dan terang lainnya sebelum mencapai kantor kapten. Ketuk, ketuk. Kimura Akino dengan hati-hati mengetuk pintu, seolah dia takut mengetuk pintu terlalu keras akan dianggap tidak sopan. Bukan begitu caramu mengetuk pintu, Akino. Anda mengetuknya terlalu pelan, dan itu tidak akan menarik perhatian kapten. Hal ini juga memperjelas bahwa Anda tidak percaya diri dan bukan orang yang bisa mengambil keputusan. Miyazaki Ronjin menegur seperti seorang veteran. Minggir, aku akan melakukannya. Dia mendorong Kimura Akino ke samping dan mengetuk pintunya dengan kuat, begitu kerasnya sampai-sampai membuat pintu itu roboh. Xiao Luo sedikit terkejut, tapi kemudian senyum tipis muncul di wajahnya. Miyazaki Ronjin adalah seorang perwira polisi elit, tidak diragukan lagi, pikirnya. Dia bisa mengetahui banyak hal tentang kepribadian seseorang hanya dari cara seseorang mengetuk pintu. Tingkat pengamatan ini adalah hasil dari pengalaman yang diperoleh selama bertahun-tahun. Ketukan pintunya yang kokoh mengungkapkan banyak hal tentang kepribadian Miyazaki Ronjin. Terlihat jelas bahwa pria seperti itu terbiasa mengambil tanggung jawab dan memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Jika itu adalah rangkaian rap pendek dan cepat, itu menunjukkan bahwa dia tegang atau gugup dan menunjukkan tingkat kecemasannya. Jika ada ritme pada ketukannya, hal itu akan menginspirasi rasa kemantapan, mencerminkan kepribadiannya yang rendah hati. Jika ketukannya tidak lesu, itu menunjukkan bahwa dia sedang memikirkan banyak hal dan sedang mencari nasihat tentang sesuatu yang tidak dapat dia pahami sendiri. Jika ketukan pintu pelan dan terukur, berarti orang tersebut sia-sia. Masuk, suara berwibawa dan mantap terdengar dari ruangan. Miyazaki Ronjin mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Xiao Luo dan Kimura Akino mengikuti tepat di belakangnya ke dalam kamar. Seorang pria, kira-kira setua Miyazaki Ronjin, yang duduk di belakang meja. Dia mengenakan kacamata berbingkai bulat. Dia memiliki warna rambut asin dan merica tetapi tampak agak bersemangat dalam sikapnya. Dia sedikit berada di sisi rata-rata yang kurus. Dia mengenakan seragam polisi berwarna biru muda, dan 5 bintang di tanda pangkatnya menunjukkan pangkatnya, kepala polisi. Selain kepala polisi, ada juga seorang polisi wanita di ruangan itu. Dia memiliki gaya rambut potongan bob, dan rambutnya diwarnai dengan warna coklat muda, dengan poni tembus pandang menutupi dahinya. Dia memiliki penampilan yang rapi dan rapi. Fitur wajahnya terlihat jelas, membuatnya tampak berkelas, dan penampilannya enak dipandang. Tan, Ronjin, kenapa kamu tidak? Kamu dari keluarga Asou.
Xiao Luo sangat lugas dengan pertanyaannya, dan niatnya adalah memulai penyelidikannya dengan Asou Suyao. Dia yakin dia bisa menemukan hubungan apapun antara kasusnya dan keluarga Asou. Itu betul. Jadi, sepertinya Tuan Xiao Han pernah mendengar tentang keluarga Asou, kata Asou Suyao. Yah, itu adalah salah satu klan paling berpengaruh di negara Ri. Tentu saja, saya pernah mendengar tentang Anda. Kalau begitu, Anda mungkin sering mendengar hal-hal negatif tentang kami, katanya. Asou Suyao tersenyum, tapi tidak ada emosi di matanya. Dia melanjutkan dari bagian terakhir yang dia tinggalkan dan berkata, seperti misi ilahi keluarga Asou sebagaimana ditetapkan oleh Yang Mulia, Kaisar Hirohito, untuk imperialisasi bangsa Hua. Hingga hari ini, kami berusaha untuk menyelesaikan misi suci ini. Imperialisasi. Jadi kalian menyebut invasi negara Hua sebagai imperialisasi. Xiao Luo mencibir. Ketika dia mengingat kengerian konflik tersebut, matanya menjadi dingin, dan darahnya mulai mendidih. Bukan begitu, Asou Suyao terkekeh dan berkata, sekitar 80 tahun yang lalu, bangsa Hua secara teknologi tertinggal dari banyak negara tetapi memilih untuk memanjakan diri sendiri, berkubang dalam kejayaan masa lalunya selama 5.000 tahun. Di sisi lain, bangsa Ri sudah memasuki revolusi industri kedua dan hampir memasuki era kelistrikan. Kami jauh lebih kompeten dibandingkan rakyat Anda dalam hal ekonomi, politik, perkembangan budaya, militer, teknologi, dan bahkan produktivitas. Dengan keberhasilan industrialisasi kami menjelajah ke wilayah Anda, dengan tujuan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat Anda. Kami ingin membangunkan Anda dari mimpi egois Anda dan membuat sebuah kerajaan di mana Hua dan Ri bisa sejahtera bersama. Bukankah ini yang dimaksud dengan imperialisasi? Ketika Asou Suyao menyinggung invasi negara Hua, semua orang di kantor tampak tidak nyaman. Itu adalah topik yang sangat sensitif, terutama bagi warga negara Hua. Xiao Luo tidak terlalu menerima pernyataannya dan menjawab, kamu merampok tanah rakyatku dan mengambil nyawa mereka melalui kekerasan. Kekerasan dan darah, apakah ini efek imperialisasimu? Tindakan Anda brutal dan tidak manusiawi, dan Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menutupi semua dosa Anda hanya dengan satu istilah sederhana imperialisasi. Kata-kata Xiao Luo membuat kepala suku Tanaka Hiroshi Plus sangat tidak nyaman, dan dia terbatuk saat merasakan beban rasa bersalah yang menyelimuti dirinya. Hal yang sama juga terjadi pada Kimura Akino, karena nenek moyangnya telah melakukan kejahatan perang yang keji di negara Hua dan fakta yang tidak dapat disangkal. Apa yang Asou Suyao pikirkan saat dia mengucapkan kata-kata itu? Tapi, Miyazaki Ronjin tidak bereaksi dan tidak menunjukkan perubahan emosi. Dia dengan santai menyalakan rokok dan merokok di sudut. Kemajuan tidak akan datang tanpa konsekuensi. Jika negara bisa menjadi lebih kuat, apakah menumpahkan sedikit darah itu salah? Bantah Asou Suyao. Menumpahkan sedikit darah. Ketika Xiao Luo melihat kejahatan yang ada dalam diri wanita cantik ini, dia tidak bisa tidak membandingkannya dengan seorang idiot kikuk yang terus mengganggunya. Pada tanggal 13 Desember tahun 1937, setelah kota Jinling direbut, tentara negara Ri mulai membantai warga sipil di kota tersebut dan menjarah kota tersebut seolah-olah itu adalah sebuah kompetisi. Lebih dari 300.000 nyawa hilang, namun, Anda menganggap 300.000 nyawa hanyalah sedikit pertumpahan darah. Saya ingin tahu apa yang Anda anggap sebagai genosida. Omong kosong, itu hanyalah tuduhan yang dibuat-buat. Ketika tentara negara Ri berlayar melintasi lautan menuju negara Hua untuk membawa perdamaian dan kemajuan, kami tidak menyangka tentara Anda akan menyergap kami. Ini adalah akar penyebab perang, dan tidak ada pembantaian seperti yang Anda bicarakan. Negara kita adalah salah satu pihak yang menandatangani konvensi Jenewa dan memperlakukan tawanan perang dengan hormat dan bahkan memberi mereka penginapan dan makanan. Di negara Ri, bahkan tawanan perang pun diperlakukan dengan baik. Bagaimana Anda bisa menuduh kami membantai warga sipil tak berdosa yang tidak ada hubungannya dengan perang? Oleh karena itu, semua ini adalah omong kosong yang dibuat oleh bangsa Hua untuk mencoreng nama bangsa Ri. Asou Suyao berteriak. Xiao Luo mau tidak mau mengepalkan tinjunya, karena Asou Suyao pastilah wanita pertama yang ingin dia bunuh. Dan mereka bahkan nyaris tidak mengenal satu sama lain. Miyazaki Ronjin menarik napas dalam-dalam dan berkata, pembantaian kota Jinling terjadi, dan terdapat cukup bukti, baik dari keterangan saksi mata maupun bukti foto. Terlepas dari apa yang Anda katakan dalam upaya Anda untuk menyangkal genosida, hal itu terjadi. Ini adalah kejahatan tak termaafkan yang dilakukan negara kita terhadap bangsa Hua. Xiao Luo sedikit lengah karena dia tidak menyangka warga negara Ri akan memihaknya, yang langsung meningkatkan kesannya terhadap Miyazaki secara signifikan. Asou Suyao menatap tajam ke arah Miyazaki Ronjin sambil mengatupkan giginya, jelas tersinggung dengan pernyataannya. Apakah itu jelas bagimu? Saya yakin saya tidak perlu berdebat lagi. Xiao Luo mengejeknya dengan dingin dan kemudian berkata, sekarang mari kita bicara tentang imperialisasi. Saya akan memberi tahu Anda apa artinya, akar budaya dan sejarah bangsa Hua menganggap kebajikan dan etika sebagai alat utama pembangunan negara. Kami memperlakukan orang dengan hormat dan tidak pernah menggunakan kekerasan untuk meyakinkan orang lain. Kami tidak menindas orang lain hanya karena mereka lebih lemah. Ribuan tahun yang lalu, negara Anda telah belajar dari budaya kami yang jauh lebih unggul dan progresif. Kami lebih baik dari Anda dalam segala aspek tetapi apakah kami pernah menginvasi negara Anda? Apakah kami berlayar melintasi lautan untuk menyerang wilayah Anda karena kemajuan, budaya, dan kekuatan kami? Apakah kami membakar tanah Anda dan merampas nyawa rakyat Anda? Tidak, kan? Kami mempromosikan pembelajaran dan peradaban. Kami membuka pintu lebar-lebar bagi siapa saja yang mencari ilmu. Kami tidak keberatan jika orang asing meniru budaya dan kesuksesan kami. Hanya karena kitalah tempat barbar seperti bangsa Ri bisa mengembangkan bahasa, warisan, dan kepatutannya sendiri. Hanya karena kalian akhirnya bisa menjadi sedikit lebih mirip manusia. Inilah imperialisasi yang sebenarnya. Kata-kata Xiao Luo yang menyentuh hati menusuk jauh ke dalam jiwa setiap orang seperti penghakiman yang serius. Asou Suyao tidak bisa memberikan bantahan, dan dia hanya bisa menatap Xiao Luo dengan getir seperti orang bisu. Bahkan Miyazaki Ronjin yang acuh tak acuh mengubah ekspresinya. Dia tampak geli saat dia menatap Asou Suyao dan berkata, layanan untukmu. Asou Suyao tersadar dari kata-katanya. Dia telah mencoba menghina warga negara Hua dengan sejarah palsu, dan hal itu menjadi bumerang dengan cara yang paling memalukan. Ryui, apa yang kamu katakan? Aku tantang kamu, ulangi. Asou Suyao marah karena dia tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkan Xiao Luo, jadi dia malah mengarahkan kemarahannya ke Miyazaki Ronjin. Tapi, Miyazaki Ronjin bahkan tidak repot-repot memandangnya saat dia merokok di sudut. Ancaman Asou Suyao gagal mempengaruhi dirinya, yang membuatnya merasa lebih buruk. Baiklah, kenapa kalian berdua tidak memotongnya saja? Kesalahan nenek moyang kita sudah berlalu, dan negara kita kini telah menjalin hubungan diplomatik.
Hubungan kedua negara memang membaik, dan kita harus berpegang pada pepatah, biarlah yang berlalu-berlalu, kata Tanaka Hiroshi plus sambil tersenyum untuk mencoba meredakan ketegangan. Saya sepenuhnya mendukung kata-kata sutradara, tapi saya tidak bisa memahami seseorang di sini. Sebagai polisi, seseorang harus memiliki kesadaran ideologis yang lebih kuat, tetapi kepala orang tersebut hanya diisi dengan ideologi yang berbahaya, kata Miyazaki Ronjin. Miyazaki, jika kamu berpikir bahwa hidup ini terlalu mudah bagimu sekarang di usia tuamu, aku dapat dengan mudah mempersulitmu. Asou Suyao meludah. Dia pendendam dan bereaksi terhadap kata-katanya dengan ancaman. Xiao Luo menatapnya dengan dingin dan berkata, Tuan, Miyazaki memang terlalu tua untuk hal seperti itu, tapi jika dia tidak merasakannya, aku dengan senang hati akan menggantikanmu. Baiklah, saya sudah lama ingin mencicipi kungfu bangsa Hua. Xiao Han Kun adalah pengawas kelas 1, jadi kamu harus terampil, desis Asou Suyao. Aku tidak akan mengecewakanmu, jawab Xiao Luo sambil tersenyum percaya diri. Suasana di dalam ruangan kepala suku seperti tong mesiu yang akan meledak saat Asou Suyao dan Xiao Luo mulai bersiap untuk bertarung. Bang, Tanaka Hiroshi plus membanting telapak tangannya ke meja dengan marah dan meraung, Asou Suyao, berhenti main-main. Di mana sopan santunmu? Xiao San adalah tamu terhormat kami yang ada di sini untuk urusan resmi, jadi saya tidak peduli untuk mendengar tentang pandangan keluarga Asou tentang bangsa Hua. Anda sebaiknya mengingat bahwa Anda adalah anggota kepolisian. Tugas kita adalah menjamin keamanan masyarakat kita, dan sebaiknya Anda berhenti menciptakan konflik internasional antar negara kita. Dicatat, Pak, permintaan maaf saya. Asou Suyao menegakkan punggungnya dan memberi hormat padanya. Tanaka Hino, High Plus tersenyum pada Xiao Luo dan berkata, Xiao San, tolong jangan ambil hati apa yang dia katakan. Konflik sudah berlalu. Apakah kita berasal dari negara Hua atau negara Ri, itu adalah bagian dari sejarah kita yang harus kita pelajari. Mari kita fokus pada kesamaan budaya kita yang menjadi dasar hubungan diplomatik yang telah lama terjalin antara kedua negara kita. Xiao Luo mengangguk untuk mengakui ketua dan tidak berbicara lebih jauh. Hei, Ryui-kun, bisakah kamu mengajak Xiao San berkeliling? Saya mengharapkan telepon penting. Ya, Miyazaki Ronjin mendengus. Setelah meninggalkan kantor Kapolres, mereka menuju ke Bareskrim. Di sana, mereka melihat banyak orang membuat pengakuan dan menulis pernyataan. Pak, saya tidak mencuri. Saya telah dituduh secara salah. Mereka mendengar suara putus asa datang dari seorang pria berpenampilan biasa yang memohon agar dia tidak bersalah kepada seorang petugas polisi yang menuliskan pernyataan tersebut. Mudah untuk mengatakan bahwa pria ini bukan orang Jepang dari penggunaan bahasanya yang tidak jelas. Berdasarkan fitur wajah dan pakaiannya, kemungkinan besar dia adalah warga negara Hua. Melihat itu, Asou Suyao mendekati mereka sambil menyeringai dan menggantikan petugas polisi yang menulis pernyataan itu. Dia melihat sekilas laporan itu dan bertanya, kamu dari negara Hua? Ya Bu, saya dari negara Hua, dan saya sedang berlibur di sini. Saya tidak mencuri apapun, jadi tolong biarkan saya pergi. Istri dan anak saya masih berkeliaran di supermarket itu. Mereka akan ketakutan jika mengetahui saya hilang. Saya mohon padamu. Pria itu memohon dengan mendesak, ingin kembali ke supermarket untuk istri dan anaknya. Hentikan. Asou Suyao tiba-tiba berdiri, membanting ke meja, dan menatap pria itu dengan marah. Kalau kamu tidak mencuri, lalu kenapa pensil warna itu ada di sakumu? Apakah maksudmu uang itu masuk ke kantongmu dengan sendirinya? Saya tidak tahu bagaimana hal itu terjadi. Saya benar-benar tidak tahu. Pria itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Hah, jangan jalan-jalan ke sini sebagai turis kalau tidak mampu. Tinggallah di negaramu sendiri dan jauh dari negara Ri. Jika Anda berada di sini untuk berlibur, jangan melakukan kejahatan kecil seperti itu. Asou Suyao terus mengejeknya dengan kejam. Sepertinya keserakahan dan kepicikan sudah mendarah daging dalam diri orang-orang Hua seperti Anda. Bukankah memalukan kalau ketahuan hanya mencuri pena warna? Apa pendapat nenek moyangmu tentangmu? Dia berkata. Saat dia mencaci maki pria itu, dia terus menatap Xiao Luo dengan nada mengejek. Jelas sekali bahwa dia mengarahkan kata-katanya padanya. Xiao Luo tetap tanpa ekspresi, tapi jauh di lubuk hatinya, kebencian dan kemarahan mulai membara. Karakter keji wanita ini terlalu berat untuk dia toleransi. Seandainya mereka berada di luar gedung polisi, dia akan membunuhnya tanpa berpikir dua kali. Ketika laki-laki itu mendengar hinaan itu, rasa sombong di dalam dirinya bangkit, dan dia menjadi sangat marah. Dengan nada kasar, dia menjawab, saya tidak mencuri apapun, dan kamu tidak bisa menghina saya sesuka kamu. Dan kamu juga tidak boleh merendahkan tanah airku, aku bersikeras, kamu harus meminta maaf kepadaku. Meminta maaf, itu tidak akan pernah terjadi, hahaha. Asou Suyao tertawa seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia, di mataku, setiap orang di negara Hua hanyalah hewan kelas bawah yang ditakdirkan untuk diperbudak oleh kita. Kembalilah ke tempat asalmu, orang Cina. Kamu tidak diterima di sini. Penghinaan pedas Asou Suyao akhirnya sampai ke tangan Xiao Luo. Dengan martabat dan patriotismenya terhadap bangsa Hua, dia tidak akan pernah membiarkan seseorang mengejek budayanya dengan cara yang kasar. Dasar wanita bermulut kotor, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sebagai seseorang dengan latar belakang kaya di negara Hua, pria tersebut tidak pernah menyangka akan mengalami penghinaan seperti itu di negara Ri. Itu melampaui apa yang bisa dia toleransi, dan itu membuatnya kehilangan ketenangannya untuk sesaat. Tanpa peringatan, dia berdiri dan mendorong Asou Suyao. Tapi dia tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Asou Suyao, karena dia sengaja menghinanya untuk menghasutnya agar melakukan tindakan agresif terhadapnya. Dia dengan mudah memblokir tangan pria itu dan dengan cepat menggenggam ibu jarinya dengan erat. Dia kemudian menariknya dengan kuat, dan pria itu langsung menjerit kesakitan. Dia menekuk lututnya saat seluruh tubuhnya bersandar, wajahnya memelintir kesakitan karena rasa sakit yang luar biasa. Beraninya kamu menyerang petugas polisi. Kamu cukup berani. Asou Suyao menyeringai sambil melihat ke arah petugas polisi. Kirim dia ke balik jeruji besi dan lanjutkan dengan penahanan 7 hari, katanya. Tunggu, Xiao Luo mendekat. Ya, Xiao Han San. Apakah Anda berencana untuk menyelamatkannya? Asou Suyao tersenyum merendahkan dan berkata, seperti yang Anda lihat sendiri, dia menyerang seorang petugas polisi, dan itu adalah kejahatan serius. Xiao Luo berusaha keras untuk menahan keinginannya untuk membunuh dan berkata, aku akan berterus terang, jika itu aku yang kamu incar, maka datanglah padaku. Tidak perlu melibatkan orang yang tidak bersalah. Meskipun pena warna tidak berarti apa-apa, perilaku seperti itu harus dihentikan sejak awal untuk memastikan dia tidak mencuri barang-barang yang lebih mahal. Selain itu, dia menyerang seorang petugas polisi. Apakah kamu mengerti apa artinya itu? Asou Suyao menggeram sambil melepaskan ibu jari pria itu. Saat dia selesai berbicara, Xiao Luo melompat seperti harimau yang tidak dikurung dan menyerangnya dengan pukulan kuat.
Serangannya secepat tornado, dan Asou Suyao hampir tidak punya waktu untuk menahan serangannya saat dia menyilangkan tangan di depan dadanya secara naluriah. Pukulan itu menghantam pertahanannya, dan dia merasa seperti terkena tsunami. Kekuatan itu melemparkannya ke belakang, dan dia menabrak meja kantor di belakangnya. Semua orang sibuk dengan pekerjaannya di kantor, tetapi mereka tiba-tiba mendongak, dan mata mereka tertuju pada keributan itu. Asou Suyao membutuhkan waktu lama untuk pulih karena dia merasakan lengannya mati rasa karena pukulan itu. Dia tidak bisa berhenti gemetar saat dia menatap Xiao Luo dengan kebencian di matanya. Namun, dia berhati-hati dan menahan diri untuk tidak membalas. Dia tahu dari pukulan yang dia terima bahwa orang dari negara Hua ini sangat terampil. Ini yang kamu sebut penyerangan terhadap petugas polisi. Apakah kamu paham sekarang? Xiao Luo mengejek. Kimura Akino pulih dari keterkejutannya dan segera berkata kepada penonton, jangan pedulikan mereka, mereka sedang berdebat. Kembalilah ke pekerjaanmu. Miyazaki Ronjin juga terkejut, tapi tidak seperti rekannya, dia menyalakan rokok dan mulai merokok. Jadi, bisakah dia pergi sekarang? Xiao Luo bertanya. Ya, dia hanya perlu membayar pena warnanya. Miyazaki Ronjin merespons. Dia kemudian menoleh ke Asou Suyao, yang masih tegang dan berkata, apakah saya benar, Nona Suyao? Dia memberinya senyuman menghina, yang memperlihatkan dua baris gigi kekuningan. Keluar dari sini, Asou Suyao berteriak. Awalnya, hal ini bukanlah masalah besar, dan kecil kemungkinannya ada tuntutan serius yang dapat diajukan terhadap pria tersebut. Satu-satunya niatnya adalah memaksa Xiao Luo untuk mengungkapkan keahliannya, dan sekarang dia sudah merasakan kekuatan Xiao Luo, tidak perlu membuang waktunya untuk warga negara Hua secara acak. Saat Xiao Luo membawa pria itu keluar, dia menatap Asou Suyao dengan tatapan penuh arti saat mereka lewat. Matanya menyerupai serigala yang menyimpan dendam, siap menerkam buruannya jika ada kesempatan. Terima kasih, terima kasih. Setelah pria itu keluar dari Departemen Kepolisian Metropolitan, dia berulang kali berterima kasih kepada Xiao Luo, Miyazaki Ronjin, dan Kimura Akino. Dia sangat berterima kasih atas bantuan mereka. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia akan berakhir di Departemen Kepolisian Metropolitan hanya karena kesalahpahaman di supermarket mengenai masalah pena warna. Dia hampir ditahan, dan jika terjadi, istri dan putranya akan terdampar di supermarket. Keduanya tidak dapat berbicara atau memahami satu kata pun dalam bahasa Jepang. Tanpa dia, mereka tidak akan berdaya, dan pemikiran itu membuatnya bergidik. Sama-sama, kata Xiao Luo, berbicara dengannya dalam bahasa Mandarin. Jadi kamu juga berasal dari negara Hua, kata pria itu sambil menatap Xiao Luo dengan heran. Xiao Luo mengangguk dan menjawab, benar. Alhamdulillah aku bersyukur sekali bisa bertemu dengan rekan senegaraku di sini, kalau bukan aku pasti. Pria itu tampak sangat kesal, dan matanya memerah. Ia merasa lega bisa bertemu dengan rekan senegaranya di negeri asing, khususnya ketika ia berada dalam kesulitan dan membutuhkan bantuan. Di mana istri dan anakmu? Kami bisa mengantarmu ke sana, kata Xiao Luo. Dia akan membantu rekan senegaranya di Hua sebanyak yang dia bisa, karena dia tahu bahwa pria itu sedang tertekan. Dia sangat ingin kembali ke supermarket untuk bertemu kembali dengan istri dan putranya. Pria itu menerima tawaran Xiao Luo dan berkata, mereka ada di supermarket Ito Yokado. Saya akan berterima kasih jika Anda dapat mengirim saya ke sana. Terima kasih banyak. Tan, Ronjin, apa kamu tahu di mana supermarket ini? Xiao Luo bertanya pada polisi veteran itu. Setelah perjalanan ke Departemen Kepolisian Metropolitan, kesan Xiao Luo terhadap Miyazaki Ronjin berubah drastis. Bahkan bau asap rokok yang menyengat pada dirinya sudah bisa ditoleransi. Miyazaki Ronjin tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia meletakkan rokoknya di antara bibirnya dan menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan menuju mobil patrolinya. Kimura Akino tersenyum dan berkata, Xiao Han-kun, turis dari negara Hua yang mengunjungi Dongjing selalu berbelanja di supermarket Ito Yokado. Tempat ini sangat terkenal sehingga penduduk lokal manapun akan mengetahui lokasinya. Jadi begitu, Xiao Luo menjawab dengan anggukan lalu menyuruh pria itu untuk mengikutinya ke mobil Miyazaki Ronjin. Setelah mengobrol beberapa lama, Xiao Luo mengetahui bahwa nama pria itu adalah Xie Wenchang. Dia berasal dari provinsi timur negara Hua. Orang tua Xie Wenchang meninggal ketika dia masih muda, dan neneknya membesarkannya. Dia menjalankan bisnis di sektor konstruksi dan kaya. Namun, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk membalas cinta neneknya atas cinta yang telah dia berikan padanya. Sayangnya, dia meninggal ketika bisnisnya mulai sukses. Dia menikah beberapa tahun kemudian dan memiliki seorang anak. Hidupnya berjalan baik, dan mereka memutuskan bahwa mereka mampu untuk berlibur ke luar negeri. Negara Ri adalah tujuan pertama mereka. Berbicara tentang putranya, Xie Wenchang segera menebak bahwa pastilah putranya yang nakal yang diam-diam memasukkan pena warna itu ke dalam sakunya. Keinginan Xie Wenchang untuk merokok muncul saat berbelanja, jadi dia pergi keluar untuk merokok. Saat dia berjalan keluar, detektor anti maling berbunyi ketika mendeteksi produk yang belum dibayar di sakunya. Petugas keamanan bahkan tidak mengizinkannya menjelaskan atau mencari tahu bagaimana pena warna itu bisa masuk ke sakunya. Penjaga itu langsung menelepon polisi. Begitulah cara dia berakhir di Departemen Kepolisian Metropolitan. Anda tidak perlu mengeluh tentang hal ini. Mungkin, di negara Hua, masalah ini bisa diselesaikan dengan membayar uang untuk barang tersebut. Namun di negara kami tidak menoleransi pencurian sama sekali. Tapi waralaba besar seperti supermarket Ito Yokado sangat ketat terhadap perilaku seperti itu, jadi mengirim Anda ke polisi adalah protokol standarnya, selam Miyazaki Ronjin sambil mengemudi. Melihat ke kaca spion, Xiao Luo dapat melihat pantulan mata Miyazaki Ronjin dan melihat lendir mata berwarna kekuningan di sudut dalam matanya. Itu adalah kotoran mata. Meskipun dia merasa jijik, Xiao Luo tidak memintanya untuk menghapusnya. Xie Wenchang tersenyum gugup dan berkata, saya mengerti, Tuan. Saya akan memastikan hal ini tidak terjadi lagi. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai di supermarket Ito Yokado. Departemen store terkenal itu memiliki pintu masuk yang agak mirip hotel bintang 5. Tempat itu penuh dengan orang, ada yang hendak berbelanja sementara ada yang sudah selesai berbelanja. Para pembeli yang meninggalkan toko keluar dengan tangan penuh kantong kertas dan tersenyum. Sebelum mobil berhenti, Xie Wenchang menjulurkan kepalanya keluar jendela mobil dan berteriak, sayang. Xiao Luo melihat seorang wanita di pintu masuk yang tampak bingung dan khawatir. Dia membawa seorang anak lelaki kecil yang tampak berusia sekitar 5 tahun. Saat mobil berhenti, Xie Wenchang melompat keluar dan berlari ke arah wanita itu secepat yang dia bisa. Xiao Luo merasa bersyukur melihat keluarga itu bersatu kembali. Dia tersenyum ketika dia melihat mereka di pintu masuk saling berpelukan. Ketika dia mendekati mereka, dia bisa mendengar wanita itu berbicara dengan Xie Wenchang di sela-sela isak tangisnya. Kemana saja kamu? Saya pikir seseorang telah menculik Anda. Kami sangat takut, tahukah kamu? Dia menangis.
Mata Si Ewenchang berkaca-kaca, sekarang dia akhirnya bisa melihat keluarganya lagi. Sayang, ceritanya panjang. Aku akan memberitahumu tentang hal itu nanti. Saya sangat senang Anda tidak berkeliaran. Jika tidak, saya tidak akan tahu bagaimana menemukan Anda dan putra kami, katanya. Dasar bodoh, kamu membuatku takut. Orang wanita itu, lalu dia akhirnya menangis dan mulai menangis lega. Sayang, aku bersumpah tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi lagi, kata Si Ewenchang sambil memeluk istrinya erat-erat. Mereka berpelukan selama beberapa menit sebelum melepaskannya. Kemudian, Si Ewenchang menenangkan dirinya dan berkata, sayang, kita harus berterima kasih kepada pria ini. Jika bukan karena dia, saya masih akan ditahan polisi selama 7 hari lagi. Namanya Xiao Han, dan dia juga berasal dari negara Hua. Dia adalah petugas polisi yang ditugaskan di sini untuk menyelidiki kasus hilangnya warga negara Hua baru-baru ini. Terima kasih banyak, seru wanita itu. Dia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kemudian menoleh ke arah putranya dan berkata, ucapkan terima kasih kepada paman. Terima kasih paman, kata anak kecil itu dengan suara nyanyiannya yang bernada tinggi. Anak laki-laki itu mendongak dan menatap Xiao Luo dengan mata boneka bayinya. Dia memiliki senyum polos yang besar dan suara malaikat. Dia tampak seperti malaikat kecil dari surga, dan meskipun dia laki-laki, dia lucu seperti boneka tanah liat. Lesung pipinya membuatnya terlihat semakin manis saat tersenyum. Xiao Luo menepuk kepala anak kecil itu dan tersenyum. Anak laki-laki kecil itu memberi hormat kepadanya dengan sikap formal, dan itu membuat Xiao Luo merasa canggung. Bagaimanapun, dia bukanlah petugas polisi yang sebenarnya. Sebelum keluarganya pergi, Si Ewenchang berterima kasih kepada Xiao Luo sekali lagi dan mendoakan yang terbaik untuknya. Ia berharap Xiao Luo berhasil menyelesaikan kasus tersebut dan menyelamatkan semua rekan senegaranya yang hilang di negara Ri, dan membawa mereka kembali ke negara Hua dengan selamat. Saat dia melihat keluarganya pergi, Xiao Luo tenggelam dalam pikirannya. Mengapa Fu Yiren dan 5 warga negara Hua lainnya menjadi sasaran penculikan? Apakah mereka ada hubungan keluarga, atau hanya diculik secara acak oleh pelakunya? Ayo pergi, terdengar suara yang agak lelah dan kasar. Xiao Luo dapat mengetahui bahwa itu adalah Miyazaki Ronjin tanpa berbalik saat dia mendeteksi aroma menyengat pria itu. Bau tersebut merupakan campuran asap rokok dan bau badan yang asam karena kurangnya perawatan diri. Itu meninggalkan jejak yang kuat pada Miyazaki Ronjin di indera Xiao Luo. Kemana? Tanya Xiao Luo. Kami meminta bantuan dari Yakuza. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita memerlukan alat yang tepat untuk pekerjaan tersebut. Jika kita ingin menemukan SUV hitam itu, Yakuza mungkin lebih efisien dibandingkan polisi, kata Miyazaki Ronjin tanpa ragu. Xiao Luo tampak sedikit terkejut. Yakuza, dia berkata. Xiao Luo memandang Kimura Akino dengan bingung dan berkata, bukankah Tuan Akino mengatakan bahwa Yakuza tidak ada di Dongjing? Omong kosong, selalu ada 2 sisi dalam sebuah mata uang, dan sisi yang satu tidak akan ada tanpa sisi yang lain, keduanya bersifat simbiosis. Bocah ini tidak tahu apa-apa, Miyazaki Ronjin merengut. Kimura Akino melongo dengan canggung ke arah pria itu. Dia percaya bahwa Yakuza tidak beroperasi di Dongjing. Lagi pula, di setiap tempat yang ia kunjungi bersama Miyazaki Ronjin, orang-orang selalu menyapa mereka dengan wajah tersenyum, meski sesekali ada juga yang terlihat garang. Bagaimana mereka bisa menjadi Yakuza? Meski Miyazaki Ronjin sempat mengatakan bahwa mereka akan bertemu dengan Yakuza, dia malah pergi ke apartemen Xiao Luo. Ketika dia memasuki apartemen, dia tidur di sofa di ruang tamu. Xiao Luo tampak bingung dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Yakuza, tentu saja, tidak akan muncul di siang hari bolong. Kita lihat setelah jam 11 malam ini, jawab Miyazaki Ronjin. Dia kemudian menutup matanya dan tampak siap untuk tertidur. Kemalasannya sepertinya telah mencapai puncaknya pada saat itu. Apa-apaan, Xiao Luo menahan keinginan untuk menggunakan sumpah serapah pilihan. Kimura Akino tersenyum canggung. Menjelang tengah hari, dia bertanya, Tuan, Xiao Han, aku akan mengambilkan kita makan siang. Apa yang ingin kamu makan? Aku serahkan padamu. Aku akan menikmati apapun yang kamu makan, jawab Xiao Luo, tidak terlalu ingin makan. Baiklah, aku akan segera kembali. Kimura Akino mengangguk lalu berbalik bertanya kepada atasannya yang setengah tertidur di sofa. Miyazaki-san, bagaimana denganmu? Miyazaki Ronjin sudah memejamkan mata dan berkata tanpa berpikir, kedelai kukus dan jeruk kukus. Hah, Kimura Akino menjawab. Itu membuatnya bingung, dan dia bertanya-tanya hidangan apa itu. Kenapa dia belum pernah mendengarnya sebelumnya? Sebelum dia sempat bereaksi, Miyazaki Ronjin melanjutkan, saya juga ingin semangka dengan paprika hijau dan susu tahu. Kimura Akino semakin bingung sekarang. Semangka dengan lada hijau dan susu tahu. Apakah ada hal seperti itu di dunia ini? Apakah yang dia maksud sebenarnya adalah paprika hijau, susu tahu, dan semangka? Dan buat itu sedikit pedas. Miyazaki Ronjin menambahkan tiba-tiba. Itu membuat Kimura Akino bingung, tapi dia memutuskan untuk membalas dengan oke dan pergi. Dia berpikir dalam hati, meskipun saya tidak tahu masakan apa ini, saya yakin seseorang harus mengetahuinya. Saya hanya perlu bertanya-tanya. Xiao Luo tidak bisa menahan tawa. Sepertinya Miyazaki-san juga menonton film Stephen Chow, ujarnya. Miyazaki Ronjin membuka matanya dan menyeringai pada Xiao Luo. Saya sangat menyukai film Mercow. Mereka lucu tanpa kehilangan makna dan ketulusannya. Saya penggemar beratnya, katanya. Saya juga suka filmnya. Mereka lucu. Terlebih lagi, karakter utama bukanlah satu-satunya yang bersinar. Bahkan tambahannya memiliki banyak adegan yang berkesan, jawab Xiao Luo. Miyazaki Ronjin tersenyum pada Xiao Luo. Sepertinya setidaknya kita memiliki kesamaan lain, jawabnya. Xiao Luo tidak melanjutkan topik ini dan malah bertanya, mengapa kamu mempersulit Akino dengan hidangan yang tidak ada? Untuk mengolah dan melatihnya, jawab Miyazaki-san. Miyazaki Ronjin mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya, mendekatkannya ke mulut, dan menyalakannya. Dia tidak bergabung dengan divisi lain, dia memilih saya tanpa ragu-ragu. Oleh karena itu, saya memiliki tanggung jawab untuk mendidiknya menjadi petugas polisi yang berprestasi. Namun, dia kurang percaya diri, kamu melihatnya sendiri. Ketika saya memberitahu dia apa yang saya inginkan, dia tahu bahwa tidak ada hidangan seperti itu di dunia, tetapi dia tidak berani mempertanyakannya. Itu sama dengan mengetahui kebenaran tetapi tidak berani bersuara. Saya tidak bisa melihat bagaimana Akino dapat mendukung divisi 4 setelah saya pensiun, kata Miyazaki Ronjin. Tapi itu bukan masalah Anda apakah dia bisa mendukung divisi 4. Direkturmu pasti akan mengatur orang lain untuk menggantikanmu, kata Xiao Luo. Miyazaki Ronjin menghisap rokoknya dan tersenyum. Setelah beberapa lama, dia bertanya, tahukah Anda mengapa dia memilih untuk mengikuti saya? Xiao Luo mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak tahu.
Yamaguchi Gumi membunuh seluruh keluarganya. Saya berhasil menyelamatkannya. Saat itu, dia masih remaja. Miyazaki Ronjin memiliki senyum empati di wajahnya. Saya tidak sengaja mengetahui tentang dia ketika saya sedang melihat-lihat arsipnya, dan orangnya masih menganggap saya tidak tahu, ujarnya. Yah, kamu cukup berkarakter, kata Xiao Luo. Miyazaki-san sambil mengganti topik pembicaraan. Baiklah, sekarang saatnya menyampaikan pendapat saya tentang hilangnya warga negara Hua, ujarnya. Entah kenapa, Miyazaki Ronjin tiba-tiba memutuskan untuk membicarakan kasus tersebut dengan Xiao Luo. Dia duduk di sofa dan berkata, mengapa para penculik menargetkan 5 orang itu? Saya kira penculikan itu tidak dilakukan secara sembarangan. Orang-orang hilang ini pasti punya kesamaan, mungkin karena mereka kebetulan berada di lokasi yang sama dan menjadi sasaran penculiknya. Entah orang-orang ini berasal dari bangsa Ri atau bangsa Hua, sulit membedakan kewarganegaraan mereka hanya dari penampilan saja. Penculiknya mungkin hanya mengetahui bahwa mereka berasal dari negara Hua hanya dengan mendengar mereka berbicara. Xiao Luo mengangguk dan setuju dengan pemikiran Miyazaki-san. Kalau mereka muncul di tempat yang sama berarti tempat itu populer di kalangan masyarakat Hua, lanjut Miyazaki-san. Maksudmu departemen store seperti Ito Yokado? Tanya Xiao Luo. Miyazaki Ronjin mengangguk, lalu berdiri dan berkata, di luar tempat-tempat ini, ada tempat lain yang belum kamu pertimbangkan. Di mana? Xiao Luo bertanya. Jalan Tangren, kata Miyazaki Ronjin, sambil menghisap rokoknya dan perlahan mengembuskan asapnya. Xiao Luo belum pernah ke negara Ri, jadi, dia tidak tahu kalau ada jalan Tangren di kota itu. Artinya, jalan Cina, dalam bahasa Jepang. Saya sudah mengecek informasi kelima orang itu. 4 di antaranya memiliki teman yang mengelola toko dan menjalankan bisnis di jalan Tangren. Yang lainnya adalah seorang siswi. Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan dia pergi ke jalan Tangren. Tinggal di negara asing dalam jangka waktu yang lama, jalan Tangren akan memberinya perasaan kembali ke negara Hua, kata Miyazaki-san. Apakah maksud Anda mereka berlima mungkin menjadi sasaran para penculik di jalan Tangren? Xiao Luo bertanya. Itu hanya tebakanku, kata Miyazaki Ronjin, dan setelah jeda, dia melanjutkan, selama kita mencari SUV hitam, sebaiknya kita pergi ke jalan Tangren. Saya akan membiarkan Anda menjadi umpan untuk melihat apakah para penculik akan mengincar Anda. Ada banyak sekali orang Hua di jalan Tangren. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa penculik hanya akan mengincar saya? Xiao Luo bertanya. Miyazaki Ronjin berkata dengan tenang, saya hanya mencoba keberuntungan saya. Mencoba keberuntunganmu, Xiao Luo tertawa terbahak-bahak. Orang tua ini sepertinya tidak bisa diandalkan. Untuk saat ini, dia masih belum tahu bagaimana dia akan melakukan penyelidikan. Menurut kamera pengintai di Dongjing, setiap pemilik SUV hitam itu menculik seseorang, dia selalu berkendara menuju pinggiran kota, menghilang di kegelapan malam. Itu mencakup area yang luas dan mencari SUV hitam di sana seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Jadi, alternatif terbaiknya adalah mencoba metode Miyazaki Ronjin terlebih dahulu. Segera, Kimura Akino kembali. Yang dibelinya untuk Miyazaki Ronjin adalah bindrum, jeruk, paprika hijau, tahu, semangka, dan sekantong kecil bumbu sambal. Miyazaki Ronjin tercengang dan tidak bisa menemukan kata-kata untuk menegurnya. Dia hanya bisa mengedipkan matanya tanpa daya pada Xiao Luo. Xiao Luo tersenyum dan berkata, Tuan, kemampuan beradaptasi Akino patut dipuji. Hahaha, Miyazaki Ronjin tertawa terbahak-bahak. Pada jam 11 malam, kehidupan malam Dongjing menjadi hidup. Kota ini ramai dengan kerumunan orang dan diterangi dengan lampu warna-warni yang cemerlang. Jalanan dipenuhi wanita cantik dengan pakaian Wanita saat ini melihat dunia dengan mata ketiganya, canda Miyazaki Ronjin. Dia mengenakan jas hujan kotor dan tampak seperti seorang detektif. Mata ketiga, Xiao Luo bertanya dengan heran. Xiao Luo bingung, dia tidak tahu apa itu mata ketiga. Miyazaki Ronjin tersenyum main-main dan berkata, pusar. Xiao Luo dan Kimura Akino sama-sama terhibur dengan jawabannya, menganggap Miyazaki-san memiliki selera humor yang tinggi. Mereka tiba di klub gulat sumo. Gulat sumo merupakan olahraga yang mirip dengan tinju. Ini berasal dari negara Hua dan sekarang menjadi olahraga gulat yang populer di negara Ri. Apakah Yakuza ada di dalam? Xiao Luo bertanya. Miyazaki Ronjin menganggukkan kepalanya dan memimpin jalan masuk. Ada platform tanah liat persegi di sasana sumo tanpa tali pengaman yang menutupinya. Itu adalah ring gulat sumo tradisional yang dikenal sebagai dohyo dan tingginya sekitar setengah meter dengan sisi yang curam dan miring. Cincin itu berbentuk lingkaran dengan diameter kurang lebih 3 meter, ditandai dengan tali jerami tebal yang setengah tertanam di permukaan tanah liat yang datar. Dua pria bertubuh besar, tidak mengenakan apapun kecuali cawat, sedang bertarung di dalam lingkaran. Tubuh mereka sangat besar dan berbentuk buah pir, dan beratnya lebih dari 250 kg. Saat mereka bergulat dan saling memukul, daging mereka yang besar bergetar hebat. Kuat seperti lembu, Xiao Luo tidak dapat menemukan istilah yang lebih baik untuk menggambarkannya. Di sekitar dohyo, penonton berteriak dan bersorak kegirangan, dan sebagian besar penontonnya adalah anak muda baik jenis kelamin maupun laki-laki. Di sisi jauhnya, ada karung pasir berukuran ekstra besar yang tergantung di langit-langit. Seorang pria bangsa Ri, berdiri setinggi 6 kaki dan mengenakan celana pendek tinju, sedang berolahraga di atas karung pasir. Dia adalah pria yang kuat, dan dia melancarkan pukulan kuat dengan kedua tangannya, disertai dengan geraman yang keras. Dia pasti sudah lama mengerjakan tasnya, karena tubuhnya yang ramping dan berotot basah oleh keringat. Seluruh punggung dan lengannya dihiasi tato hijau bergambar motif naga, yang membuatnya tampak mengintimidasi. Saat Miyazaki Ronjin dan Xiao Luo tiba, seseorang segera melaporkannya. Mereka melihat seorang laki-laki membisikkan beberapa kata di telinga laki-laki bangsa Ri yang berada di karung pasir. Pria itu berhenti dan berbalik menyambut Miyazaki Ronjin sambil tersenyum. Miyazaki-san, apa yang membawamu ke sini? Silakan duduk. Ada tikar di lantai di sebelahnya, dan di tengah tikar ada meja kayu cendana. Satu set teh tradisional terletak di atas meja dan aroma kayunya yang kaya tercium di udara. Bawahan pria bertubuh besar itu buru-buru membawakan kimono hitam untuk dikenakannya. Miyazaki Ronjin tidak berdiri pada upacara. Dia melepas sepatunya, melangkah ke atas matras, dan berlutut seperti biasa. Xiao Luo mengikuti kebiasaan itu dan berlutut dengan gaya yang sama. Dia menegakkan punggungnya dan mengendurkan bahunya. Saya ingin Anda membantu saya menemukan mobil, kata Miyazaki Ronjin, langsung ke pokok permasalahan. Menemukan mobil. Pria itu sedikit terkejut dengan permintaan itu dan terkekeh. Bukankah kasus-kasus seperti ini yang kalian kuasai? Mengapa Anda malah meminta bantuan kami? Saat dia berbicara, dia menuangkan teh untuk Miyazaki Ronjin dan yang lainnya di sekitar meja. Tidak selalu. Ada saatnya polisi tidak seefektif Yakuza, kata Miyazaki Ronjin.
Yakuza, pria itu memasang ekspresi cemberut dan berpura-pura terkejut. Tolong jangan bercanda tentang hal seperti itu, Miyazaki-san. Bagaimana kita bisa menjadi Yakuza? Jika ya, Anda akan menjebloskan kami semua ke penjara. Miyazaki Ronjin tidak menanggapinya. Sebaliknya, dia bangkit sambil mendengus pelan, berjalan ke arah karung pasir, dan menarik talinya dengan tiba-tiba. Apa yang mereka lihat mengejutkan mereka, karena ada seorang pria di dalam karung pasir. Mereka mengikat tangannya erat-erat dan menggantungnya dari langit-langit. Karung pasir itu hanya digunakan untuk menutupi dirinya sedangkan lelaki besar itu menggunakannya sebagai karung tinju untuk berlatih tinju. Dia dalam kondisi yang mengerikan, berlumuran darah, dan teredam dengan bola kertas di mulutnya. Napasnya pendek, dan sepertinya dia bisa mati kapan saja. Kedua pegulat sumo itu tiba-tiba berhenti berkelahi, dan seketika itu juga teriakan penonton di sekitar mereka menjadi tenang. Mereka melongo melihat korban yang disiksa dengan ngeri, dan seluruh sasana sumo langsung terdiam. Miyazaki Ronjin memandang pria besar itu, dan ekspresinya sedikit berubah. Suzuki Ikuo, apakah kamu masih mencoba menyangkal siapa sebenarnya Inagawa Kaimu? Suzuki Ikuo tersenyum dan mengangkat cangkir tehnya ke bibirnya. Abaikan saja apa yang baru saja kamu lihat, Miyazaki-san. Ayo minum teh dan ngobrol soal mobil, ajaknya. Potong dia dan kirim dia ke rumah sakit untuk segera dirawat. Jika dia mati, kalian semua akan membusuk di penjara. Miyazaki Ronjin merengut pada anggota Inagawa Kai di sebelahnya. Ikuti saja kata-kata Miyazaki-san. Bawa dia turun dan kirim dia ke rumah sakit. Beri dia perawatan terbaik dan dapatkan dokter terbaik untuk merawatnya, secepatnya. Suzuki Ikuo berteriak. Mengerti, anggota Inagawa Kai mengakui perintah tersebut. Ia memberi isyarat dengan tangannya kepada dua rekannya untuk melaksanakan tugas tersebut. Mereka segera membawa korban yang babak belur itu turun dan membawanya pergi untuk mendapatkan perawatan. Xiao Luo sedikit terkejut karena dia tidak menyadari ada seseorang di dalam karung pasir. Mau tak mau dia memikirkan betapa kurang ajarnya bos Yakuza ini melakukan bentuk hukuman yang begitu kejam. Itu sangat mengguncang Kimura Akino, dan dia segera menyadari betapa berbahayanya sekelompok orang Yakuza itu. Miyazaki-san, tolong jangan salahkan aku untuk itu. Hal ini hanya terjadi karena orang tersebut menabrak mobil saya, namun gagal memberikan uang untuk membayarnya. Saya tidak punya pilihan lain selain membawanya ke sini untuk berlatih. Tolong jangan khawatir, saya memiliki rasa hormat yang kuat dan tidak akan memukulinya sampai mati, jelas Suzuki Ikuo. Dia kemudian menawarkan teh kepada Miyazaki Ronjin, Xiao Luo, dan Kimura Akino, yang duduk mengelilingi meja kayu cendana. Jika kami tidak datang tepat waktu, Anda akan memukulinya sampai mati. Suzuki Ikuo, binatang macam apa kamu? Mengapa kamu harus begitu kejam? Kata Kimura Akino. Meski sifatnya pemalu, statusnya sebagai petugas polisi memberinya keberanian untuk berdiri dan mencaci maki bos Yakuza atas perilaku kekerasannya. Suzuki Ikuo mendengus dan menjawab, Kimura-san, kamu hanya anak kecil. Di hadapan Miyazaki-san, bukan tempatmu untuk berbicara. Ketika Kimura Akino hendak memberikan balasannya, Miyazaki Ronjin menghentikannya. Miyazaki Ronjin mengeluarkan foto dari sakunya dan meletakkannya di depan Suzuki Ikuo. Apakah ini mobil yang kamu ingin kami temukan? Suzuki Ikuo bertanya sambil mengambil foto itu dan mempelajarinya. Itu benar, jawab Miyazaki Ronjin. Dia mengangkat cangkir tehnya ke bibirnya dan menyesapnya sedikit. Suzuki Ikuo mengerutkan kening dan berkata, sepertinya ini adalah mobil yang digunakan dalam penculikan warga negara Hua yang hilang, benar kan? Sepertinya kamu tahu banyak. Anda benar, itu mobilnya. Kami sudah mencarinya selama seminggu, tapi sejauh ini kami belum mendapat kabar sama sekali. Karena Inagawa Kai Anda adalah organisasi bawah tanah terbesar di Dongjing, saya yakin jika kalian turun tangan, kami mungkin akan segera menemukan beberapa petunjuk, kata Miyazaki Ronjin. Suzuki Ikuo mengerutkan kening dalam-dalam. Miyazaki-san, ayahku memberitahuku bahwa kakekku dibunuh oleh warga Hua dalam perang suci kekaisaran 80 tahun yang lalu, jadi aku sama sekali tidak memiliki empati terhadap babi-babi bangsa Hua ini. Saya berharap mereka semua mati. Sekarang Anda ingin saya membantu babi-babi Cina ini. Maaf, saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda, katanya. Babi bangsa Hua. Ketika Xiao Luo mendengar tiga kata itu, darahnya mendidih. Dia marah dan menatap Suzuki Ikuo. Kamu adalah Suzuki Ikuo, kan? Saya menyarankan Anda untuk segera mengubah sebutan yang telah Anda terapkan pada orang-orang bangsa Hua jika Anda tidak ingin diberi pelajaran. Suzuki Ikuo terkejut dan menatap Xiao Luo dengan tidak percaya. Dia menoleh ke Miyazaki Ronjin dan bertanya, Miyazaki-san, siapa dia? Dia adalah orang dari bangsa Hua. Namanya Xiao Han. Jawab Miyazaki Ronjin sambil terus menyesap tehnya dengan sedikit kesulitan. Suzuki Ikuo terkekeh. Tidak heran dia sangat marah. Ternyata dia babi bangsa Hua juga, sindirnya. Xiao Luo meringis, dan dalam kemarahannya, dia meremas cangkir di tangannya dengan kuat. Itu pecah berkeping-keping, dan tehnya terciprat ke atas meja. Semua orang yang hadir terkejut. Mata Kimura Akino membelalak, dan dia terpesona dengan apa yang telah dilakukan Xiao Luo. Ya ampun, Tuan Xiao Han baru saja menghancurkan cangkir teh. Betapa kuatnya kekuatan jarinya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia diam-diam mencengkeram cangkir tehnya dengan kuat tetapi mendapati bahwa sekeras apapun dia mencoba memecahkannya, cangkir tehnya tetap utuh. Saat Xiao Luo memecahkan cangkir teh dengan tangannya, orang-orang di sekitarnya bergerak dengan sikap mengancam. Mereka memelototi Xiao Luo dengan belati di mata mereka dan siap menerkamnya. Suzuki Ikuo mengangkat tangannya, memberi isyarat agar bawahannya mundur. Kemudian dia tersenyum mengejek pada Xiao Luo dan berkata, orang China, kamu adalah babi bangsa Hua pertama yang berani melakukan aksi seperti itu di depanku. Kamu yang pertama, dan kamu juga akan menjadi yang terakhir. CRASH. Secepat kilat, Xiao Luo mengambil teko di atas meja dan menghantamkannya ke kepala Suzuki Ikuo. Pecahan porselen berterbangan kemana-mana, dan isinya terciprat ke udara seperti ledakan, membasahi kepala Suzuki Ikuo. Sementara Miyazaki Ronjin dan Kimura Akino duduk tertegun, Xiao Luo dengan santai mengambil selembar tisu dari meja dan perlahan menyeka bekas teh dari tangannya. Kepalamu cukup kuat. Ia bahkan tidak mengeluarkan darah setelah serangan seperti itu. Xiao Luo berkata dengan senyum lucu di wajahnya, sambil dengan santai melemparkan tisu kusut ke atas meja. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Siapa sangka Xiao Luo akan menghancurkan teko teh di Suzuki Ikuo tanpa peringatan. Kesombongan seperti itu. Suzuki Ikuo tertegun selama 2 atau 3 detik sebelum dia mengusap kepalanya dan meringis. Suzuki Ikuo mengangkat tangannya untuk menghentikan anak buahnya menyerbu Xiao Luo, lalu dia menyapukan tangannya ke atas kepalanya untuk menyeka pecahan teh dan porselen. Tidak diragukan lagi dia adalah pria yang tangguh. Bukannya marah, dia justru tersenyum meredakan suasana tegang di aula. Dia memandang Xiao Luo dan berkata, orang China, kamu punya nyali. Kamu pasti punya nyali.
Tan, Ikuo, tolong berhenti menghina rakyat bangsa Hua dengan istilah seperti itu. Kimura Akino ada di pihak Xiao Luo. Meskipun ekspresi Suzuki Ikuo terlihat menakutkan, dia menemukan keberaniannya dan menguatkan dirinya untuk membela Xiao Luo. Kimura Akino berpikir akan membantu jika dia menjelaskan mengapa Xiao Luo tiba-tiba memecahkan teh di kepalanya. Ledakan. Suzuki Ikuo membanting meja dan meraung, saya sudah katakan sebelumnya. Anda tidak punya hak untuk berbicara di sini. Apa yang kamu bicarakan? Jangan berani-berani bicara seperti itu kepadaku, atau aku akan memotongmu dan memberikan dagingmu kepada anjing. Menghadapi amukan Suzuki Ikuo, Kimura Akino berada dalam posisi genting. Dia memandang Miyazaki Ronjin yang sedang minum teh dengan kepala sedikit menunduk. Miyazaki-san, menurutmu bagaimana kita harus menangani masalah ini? Kata Suzuki Ikuo sambil menatap Miyazaki Ronjin sambil tersenyum masam. Miyazaki Ronjin mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Dia menghirup rokoknya dalam-dalam dan berkata, kamu pantas dipukuli karena menghina orang Hua. Dan selain itu, dia seorang polisi. Apa yang ada dalam pikiranmu, menyerang petugas polisi? Seorang polisi, Suzuki Ikuo kaget mendengarnya. Lalu dia mencibir dan berkata, dia hanya polisi bodoh dari Hua Nation. Bagaimana Anda bisa menyebutnya, menyerang, seorang petugas polisi? Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Mata Miyazaki Ronjin menyipit dengan kilatan tekad baja. Orang tua yang bodoh, kamu pikir kamu ini siapa? Lupakan dirimu sendiri. Apakah menurutmu bos kami takut padamu? Seorang anggota Inagawa Kai yang kurang ajar berdiri dan meneriaki Miyazaki Ronjin. Bang, suara tembakan bergema di ruangan itu, dan sebuah peluru bersiul melewati kepala anggota Inagawa Kai yang kurang ajar itu. Itu menyerempet telinganya, menyebabkan dia mengeluarkan banyak darah. Dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia membelalakan matanya ngeri saat dia melihat pistol di tangan Miyazaki Ronjin. Moncong pistolnya masih berasap. Aku terlewat. Sepertinya tujuanku semakin buruk. Miyazaki Ronjin mengerutkan kening dan meletakkan pistolnya di atas meja seolah dia sangat tidak puas dan kecewa dengan tembakannya. Orang tua yang menarik. Xiao Luo semakin menyukai dan menghargai Miyazaki Ronjin. Jika dia harus menyebutkan orang yang dia sukai dari Bang Sari, itu pasti Miyazaki Ronjin. Suzuki Ikuo menggerakkan bibirnya dan memaksakan senyum. Miyazaki-san, kami semua dari Ri Nation. Mengapa kamu berpihak pada orang Hua? Dia bertanya. Karena masyarakat bangsa Hua tidak pernah membuatku kesal. Di sisi lain, saya sangat muak dengan unsur kekerasan seperti Anda. Jika bukan demi stabilitas dan perdamaian di Dongjing, saya pasti sudah lama menangkap Anda. Miyazaki Ronjin membalas. Benar-benar, mata Suzuki Ikuo menjadi dingin, dan senyuman di wajahnya perlahan berubah menjadi cemberut. Miyazaki-san, kenapa kamu melakukan ini? Tidak baik jika kita berdua mengalami dampak buruk. Bermasalah denganku, apakah Inagawa Kaimu ingin berselisih denganku? Miyazaki Ronjin menggoda. Suzuki Ikuo terkekeh dan berkata, jika kamu bertekad untuk melindungi orang Hua ini, maka kamu membuang-buang waktu. Karena apapun yang kamu lakukan, dia tidak akan bisa meninggalkan ruangan ini hari ini. Miyazaki Ronjin memperlihatkan dua baris gigi hitam kekuningan sambil mencibir, jangan beri aku sikap seperti itu. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa Departemen Kepolisian Metropolitan bukan sekedar penyangga. Apakah kamu ingin aku menangkapmu sekarang? Miyazaki Ronjin, jangan malu-malu. Aku punya batas toleransiku padamu. Suzuki Ikuo menurunkan fasadnya, dan matanya menatap tajam karena kebencian. Izinkan saya bertanya lagi, apakah Anda benar-benar akan membela orang Hua Nation? Dia berkata. Saya bertanggung jawab atas semua pengaturan masa tinggalnya di Ri Nation, dan tentu saja, termasuk keselamatannya, jawab Miyazaki Ronjin, sambil menatap ke arah Suzuki Ikuo tanpa rasa takut. Lubang, Suzuki Ikuo tidak bisa menahan amarahnya lebih lama lagi. Merupakan penghinaan besar baginya karena Xiao Luo telah memukul kepalanya dengan teko, dan merupakan keajaiban bahwa dia bisa menahan amarahnya sampai sekarang. Dia berdiri dan membalik meja kayu cendana, lalu dia berteriak, serang. Bunuh bajingan tua itu. Setelah mendengar perintah tersebut, anggota Inagawa Kai di sekitarnya segera bergerak untuk menyerang mereka dengan suara gemuruh. Miyazaki Ronjin langsung menendang Suzuki Ikuo, membuatnya mundur 2 atau 3 meter. Kemudian dia berteriak kepada Xiao Luo dan Kimura Akino, kalian semua jangan ikut campur. Para bajingan dari Inagawa Kai ini sepertinya telah melupakan pelajaran mereka sebelumnya. Mereka harus membayar untuk itu. Setelah mengatakan itu, dia bergegas menuju barisan anggota Inagawa Kai. POW, dia meratakan seorang pria yang bergegas ke arahnya dengan satu pukulan. Kemudian, dia bertarung dengan tangan dan kaki, meningkatkan semangat juangnya dengan dengusan kuat yang keluar dari dadanya. Tinju, lutut, dan sikunya menjadi senjatanya. Meskipun kalah jumlah dengan anggota Inagawa Kai, dia tetap bertahan. Siapapun yang berada dalam jarak 1 meter darinya menderita pukulan keras dan terjatuh ke tanah, mengerang kesakitan. Miyazaki-san sangat terampil, Xiao Luo berkomentar sambil tersenyum. Di sampingnya, Kimura Akino menjelaskan, dia ahli karate. Ketika dia berurusan dengan Yamaguchi Gumi di tahun-tahun awalnya, dia menyerbu markas mereka hanya dengan parang. Meskipun terluka parah, dia membunuh lebih dari 100 orang di sana. Kekuatan seperti itu adalah evaluasi asli Xiao Luo terhadap lelaki tua ini. Dia tampak agak tidak berbahaya, tetapi ketika masalah menimpa mereka, ternyata dia adalah karakter kejam lainnya. Kami diberitahu bahwa untuk meningkatkan keberanian bertarungnya, Miyazaki-san telah menyuntik dirinya sendiri dengan stimulan dalam dosis besar dan dia mengalami kondisi pikiran yang berubah. Bahkan ketika ditebas oleh lawannya, dia tidak merasakan sakit apapun meski luka di tubuhnya mengeluarkan banyak darah. Sebaliknya, dia bereaksi dengan menebas seluruh lengan penyerangnya secara instan. Mereka semua bilang kalau Miyazaki-san bukan lagi manusia tapi sudah menjadi monster murni. Banyak anggota klan Yamaguchi Gumi yang kehilangan semangat juang setelah melihat keganasannya, bahkan ada yang mengompol. Kimura Akino mengenang. Xiao Luo tidak berkomentar karena dia mengerti dengan baik bagaimana dia bisa berubah menjadi monster karena kebencian dan balas dendam melihat istri dan putrinya dibunuh. Melihat bagaimana Miyazaki Ronjin bertarung dengan geng Inagawa Kai, dia tiba-tiba menyadari bahwa lelaki tua ini sangat mirip dengannya. Dan dia kemudian menyadari itulah alasan dia merasa begitu dekat dengannya. Meskipun usia Miyazaki Ronjin sudah tua, kekuatannya masih luar biasa, karena dia bisa mengalahkan puluhan anggota klan Inagawa Kai sendirian. Tidak ada anggota klan yang bisa menyakitinya sama sekali. Ya boleh, tunggu apa lagi? Bunuh dia! Suzuki Ikuo berteriak pada dua pemain sumo raksasa yang bertubuh tinggi dan kuat itu. Di dalam hati, dia masih takut pada Miyazaki Ronjin, karena dialah monster yang telah memusnahkan seluruh Yamaguchi Gumi sendirian. Ya, kedua pemain sumo kelas berat itu langsung mengenalinya dan kemudian mendekati Miyazaki Ronjin. Berat badan mereka melebihi 125 kg dan bahkan mungkin lebih dari 130 kg.
Langkah mereka sinkron, seperti dua ekor gajah yang meronta-ronta. Lemak di tubuh mereka bergetar saat mereka berjalan, dan seluruh lantai aula sumo berguncang karena beban kaki mereka yang menghentak. Mereka tidak berbeda dengan dua gunung yang bergerak. Setelah Miyazaki Ronjin menendang anggota klan terakhir Inagawa Kai, dia merasakan kekuatan luar biasa mendekatinya. Sebelum dia bisa berbalik untuk menghadapi serangan yang datang, sebuah tangan raksasa seukuran kipas mencengkeram lehernya dan mengangkat seluruh tubuhnya ke udara. Dia mulai merasakan efek sesak napas, dan dia bereaksi dengan mencoba menarik jari-jari di lehernya ke arah luar. Dia mencoba melepaskan diri dari kendalinya ketika wajahnya yang kecoklatan memerah karena ketegangan dan pembuluh darah di pelipisnya menonjol secara mengkhawatirkan, menunjukkan tanda-tanda rasa sakit. Tiba-tiba, pemain sumo lainnya menyerangnya dan menabrak sisinya. POW, dengan geraman dan suara tulang retak, Miyazaki Ronjin terbang ke samping seolah-olah ada mobil yang melaju kencang menabraknya. Jatuh dengan keras ke tanah, dia merasa tulangnya seperti patah. Namun, dia cukup kuat dan segera pulih. Ia bangkit dan bersiap menghadapi para petarung sumo lagi dalam waktu cepat. Para pegulat sumo menyerangnya lagi dari kedua sisi, dan sepertinya mereka akan memukulnya lebih keras lagi kali ini. Miyazaki Ronjin mundur secara naluriah dan kemudian menyerang mereka setelah menenangkan diri. Dia melancarkan serangkaian pukulan tajam di bagian tengahnya dengan kekuatan yang luar biasa. POW, POW, KAPOW. Miyazaki Ronjin mengepalkan tinjunya seperti badai, dan setiap serangan mendarat di perut pegulat sumo. Dia telah menggunakan setiap kekuatan yang dia miliki, tapi tidak ada efek sama sekali pada para petarung sumo. Rasanya seperti melemparkan pukulan ke dalam tas berisi bola kapas, tidak ada efek yang terlihat selain menciptakan riak pada dagingnya yang besar. Miyazaki Ronjin mengangkat kepalanya dan menatap para petarung sumo. Apakah kalian badak? Kulit perutmu lebih tebal dari dinding. Dia menangis. Salah satu dari mereka menyeringai dan meraih bahu Miyazaki Ronjin. Dia kemudian membuang Miyazaki Ronjin dengan mudah, dan dia melayang di udara dengan sempurna sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Lemparan itu membuatnya tidak bisa bergerak dan tidak berdaya. Dia menoleh ke Xiao Luo dan Kimura Akino dan meraung, apakah kalian berdua akan bermalas-malasan di sana selamanya? Kimura Akino pulih dari keterkejutannya dan merespons dengan menyerang secara sembarangan. Xiao Luo tampak bingung dan berkata, bukankah kamu menyuruh kami untuk tidak terlibat? Ya boleh, kamu akan berurusan dengan Miyazaki Ronjin. Yokozuna, kamu akan berurusan dengan bocah itu. Sedangkan untuk babi bangsa Hua ini, aku akan menjatuhkannya. Suzuki Ikuo menggeram. Dia memandang Xiao Luo dengan seringai dan matanya dipenuhi kegembiraan. Dia bertindak seolah-olah dia membawa Xiao Luo di dalam tas. Apakah begitu? Xiao Luo tersenyum menghina sambil meregangkan lehernya. Suara retakan yang dihasilkannya menyerupai drum pertempuran sebelum serangan dimulai. Dia menerkam ke depan pada detik berikutnya tanpa peringatan dan berteleportasi tepat sebelum Suzuki Ikuo. Melontarkan pukulan kuat, dia mengirim Suzuki Ikuo terbang kembali seperti layang-layang yang patah. Seluruh aksinya tidak memakan waktu 5 detik, dan dia telah mengalahkan Suzuki Ikuo. Semburan darah kental muncrat dari mulutnya dan Suzuki Ikuo tetap terpuruk di tanah dan sangat terkejut. Dia hampir tidak bisa bergerak dan merasa seolah-olah seluruh organ dalamnya telah tergencet. Pertunjukan keterampilan Xiao Luo telah mengintimidasi seluruh ruangan. Adegan ini membuat gerombolan huligan berlarian sambil berteriak. Miyazaki Ronjin dan Kimura Akino dihajar oleh para petarung sumo, bahkan mereka pun terkejut. Mereka mengetahui dengan baik kemampuan Suzuki Ikuo, karena dia pasti cukup kuat untuk menghadapi pasukan polisi khusus dari Departemen Kepolisian Metropolitan. Namun, dia tidak bisa bertahan sedetik pun dengan Xiao Han dari negara Hua, dan itu benar-benar tidak terbayangkan. Xiao Luo tidak lagi peduli dengan Suzuki Ikuo saat dia melihat ke arah dua pegulat raksasa itu. Ia mengejek mereka dengan mengatakan, kemarilah, kalian babi-babi tak berguna. Para petarung sumo saling memandang dan melihat kemarahan di mata masing-masing. Diejek oleh pria lemah dan kurus dari negara Hua tidak bisa ditoleransi. Babi bangsa Hua, kamu yang memintanya. Keduanya berteriak dan menyerang Xiao Luo seperti babi hutan. Jika mereka menabrak orang biasa, dia akan menjadi cacat atau mati. Kekuatan mengerikan dari para petarung sumo adalah alasan utama mengapa mereka bisa mendorong orang lain. Bicaralah tentang iblis, bukankah kalian babi? Xiao Luo menyeringai sambil melompat ke udara menuju kedua pegulat itu. Dia menyerang dengan dua tendangan kuat tepat ke dada mereka. POW, POW, terdengar tepuk tangan nyaring saat tubuh mereka bertabrakan dan para petarung sumo raksasa terpaksa mundur oleh kekuatan kasar Xiao Luo. Tapi mereka hanya butuh beberapa saat untuk pulih dan menyerang Xiao Luo lagi. Xiao Luo tidak mundur tetapi menyerang. Setelah mengambil 4 langkah, dia menyerang kedua pergelangan kaki mereka dengan dua tendangan cepat. Serangan itu mirip dengan membuat seseorang tersandung dengan kecepatan penuh, dan momentum tersebut membuat para petarung sumo terbang ke depan. Sebelum mereka bisa mendarat, Xiao Luo mencengkeram pergelangan kaki mereka dan mulai berputar membentuk lingkaran penuh. Lalu dia membuangnya seperti cakram. KABOOM. Kedua petarung sumo itu menabrak dinding aula sumo, satu demi satu. Dindingnya roboh seperti kertas basah yang terkoyak, meninggalkan 2 lubang raksasa di dinding. Menonton adegan itu, keheningan tiba-tiba menyelimuti aula. Terlepas dari Miyazaki Ronjin, Kimura Akino, atau anggota klan Inagawa Kai yang tergeletak di tanah, bahkan para huligan pun dibuat terkejut karena apa yang baru saja terjadi di depan mata mereka sungguh tidak dapat dipercaya. Bukankah mereka itu pemain sumo? Bagaimana mereka bisa dibuang seperti mainan oleh orang Hua? Bagaimana mungkin? Apakah dia melakukan sihir? Meneguk. Suzuki Ikuo menelan ludahnya dengan susah payah saat dia berkeringat dingin. Ini karena Xiao Luo menoleh padanya dan mulai mendekatinya. Apa yang kamu inginkan? Dia berteriak ketakutan. Xiao Luo mencengkeram kerah bajunya dan menariknya mendekat. Siapa babinya? Dia bertanya. Suzuki Ikuo bisa melihat mata Xiao Luo itu. Warnanya menjadi merah darah, dan itu membuatnya takut. Akulah babinya, Bangsa Ri adalah babinya. Sangat baik, Xiao Luo menyeringai, dan dia mengeluarkan pil hitam dari sakunya. Dia kemudian memasukkannya ke dalam mulut Suzuki Ikuo dengan paksa, dan dengan telapak tangannya, dia memaksakan pil hitam itu ke tenggorokan Suzuki Ikuo. Suzuki Ikuo menelan pil itu dengan refleks muntah. Batuk, batuk, batuk. Dia terbatuk keras dan menatap Xiao Luo dengan ketakutan, apa yang kamu beri aku makan? Itu racun. Anda akan mati jika tidak memakan penawarnya dalam waktu 3 hari dan Anda akan mati dengan darah mengalir dari mata, hidung, mulut, dan telinga Anda. Anda hanya punya waktu 3 hari untuk menemukan SUV hitam itu untuk saya. Jika tidak, jangan bermimpi mendapatkan penawarnya dan Anda akan dengan senang hati menunggu kematian Anda. Xiao Luo berkata sambil melepaskan pria itu. Racun. Suzuki Ikuo tampak pucat seperti kematian, dan dia berkeringat dingin saat dia menatap Xiao Luo dengan ngeri.
Dia belum pernah ke negara Hua sebelumnya, tetapi kesannya adalah bahwa alkimia medis mereka luar biasa, dan mereka memiliki pengetahuan ahli tentang racun. Tidak mengherankan jika dia gemetar ketakutan, karena dia baru saja menelan racun semacam itu. Secara naluriah, dia memasukkan jari-jarinya ke tenggorokannya dan tersedak. Dia berusaha mati-matian untuk memuntahkan racunnya, tetapi dia hanya mengeluarkan cairan lambung dan pil racunnya tidak terlihat. Xiao Luo tersenyum ajaib. Anda akan mengeluarkan darah dari mata, telinga, hidung, dan mulut dalam 3 hari. Pilnya langsung meleleh saat masuk ke mulut Anda, dan tidak ada gunanya mencoba memuntahkannya. Jangan repot-repot membilas perut juga, racunnya akan cepat berasimilasi ke pembuluh darah dan dengan bantuan peredaran darah, bisa mencapai seluruh tubuh dalam waktu singkat, ujarnya. Xiao Han Kun, aku telah melakukan kesalahan besar. Saya seharusnya tidak menghina rakyat bangsa Hua. Aku salah, tolong beri aku penawarnya, pinta Suzuki Ikuo sambil berlutut di depan Xiao Luo tanpa mempedulikan harga diri dan martabatnya. Sungguh ironis, karena dia kini terlihat seperti pria yang berbeda dibandingkan dengan kesombongan yang dia tunjukkan beberapa saat yang lalu. Xiao Luo meringis dan menendangnya ke samping. Apakah kamu tidak mengerti maksudku? Temukan SUV hitam itu dalam 3 hari dan saya jamin Anda tetap hidup. Jika tidak, bahkan Kaisar sendiri tidak dapat menyelamatkan Anda. Jika Anda berharap rumah sakit di negara Ri dapat menetralisir racun tersebut, lupakan saja. Anda membuang-buang waktu, bahkan rumah sakit terbaik di Dongjing tidak dapat berbuat apa-apa untuk Anda. Saat dia selesai berbicara, dia membantu Miyazaki Ronjin dan Kimura Akino berdiri, dan mereka segera meninggalkan aula sumo. Kata-kata Xiao Luo menghancurkan Suzuki Ikuo, karena dia tidak menyangka akan berada dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu. Seorang anggota klan Inagawa Kai mendekat dan berkata, "Bos, tutup mulutmu, mobilisasikan setiap anggota yang kami miliki dan saya ingin Anda menemukan SUV hitam itu. Saya tidak peduli apa yang diperlukan. Saya akan memberi hadiah kepada siapapun yang menemukannya dengan baik." Suzuki Ikuo meraung. Ya, anggota klan Inagawa Kai meraung serempak. Xiao Han Kun, apakah kamu ahli kungfu? Seni bela diri yang kamu terapkan melawan 2 petarung sumo adalah memindahkan 1000 dengan 4 ons, benarkan? Kimura Akino bertanya. Saya berasumsi bahwa kungfu bangsa Hua hanya ada di film-film, di mana para aktornya terbang berkeliling dibantu oleh kabel. Jadi, itu palsu dan ada di kehidupan nyata. Ini luar biasa, dan saya pasti ingin mengunjungi negara Hua untuk belajar kungfu. Xiao Han Kun, apakah kamu belajar seni bela diri dari kuil Shaolin? Setelah mereka meninggalkan aula sumo, Kimura Akino tidak berhenti menanyakan pertanyaan pada Xiao Luo karena dia sekarang kagum pada pria itu. Prestasi tanpa susah payah Xiao Luo dalam mengalahkan 2 pegulat sumo itu sangat mengesankan. Miyazaki Ronjin jauh lebih pendiam saat dia mengembuskan napas dan tetap diam. Dia hanya punya satu hal untuk dikeluhkan, seandainya dia tahu sebelumnya bahwa para petarung sumo begitu sulit untuk dihadapi, dia tidak akan dengan gegabah bergegas melawan mereka. Lagi pula, dia dipersenjatai dengan pistol, jadi terlibat dalam pertarungan fisik tidak diperlukan. Apakah pil itu benar-benar racun? Miyazaki Ronjin berbalik dan tiba-tiba bertanya pada Xiao Luo. Xiao Luo menggelengkan kepalanya, tidak, ini hanya pil vitamin C. Baik Miyazaki Ronjin dan Kimura Akino memandangnya dengan heran. Apakah dia baru saja menggunakan pil vitamin untuk berhasil menipu Suzuki Ikuo? Bagaimana mungkin? Xiao-san, aku mulai sangat menyukaimu. Ayo, kita minum, kata Miyazaki Ronjin. Bukankah mengemudi dalam keadaan mabuk ilegal di negara Ri? Kata Xiao Luo. Ya, Kimura Akino menjawab dengan penuh semangat, di negara Ri, kami menganggap mengemudi dalam keadaan mabuk sebagai pelanggaran pidana dan hukumannya bisa mencapai 5 tahun penjara. Selain itu, polisi tidak hanya akan memberikan sanksi denda kepada pengemudi, tetapi juga orang-orang yang berada di dalam mobil. Dan, bagi orang-orang di restoran yang tidak menghentikan pengemudinya untuk minum, mereka juga akan didenda. Dan, jika dia meminjam mobil dari seseorang, pemilik mobil sebenarnya bisa menghadapi hukuman 5 tahun penjara dan denda juga. Dengan serius, informasi ini membuat Xiao Luo geli, karena di negara Hua, hukuman terburuk adalah penahanan dan kasus yang lebih ringan biasanya berakhir dengan denda. Ya, Kimura Akino mengangguk. Kamu terlalu naif. Saya sedang mengendarai mobil polisi, jadi beritahu saya, siapa yang berani memeriksa saya? Miyazaki Ronjin merengut. Kimura Akino dengan keras kepala mencoba meyakinkannya dan berkata, Miyazaki-san, mengemudi dalam keadaan mabuk itu buruk. Bagaimana jika kamu menabrak seseorang secara tidak sengaja? Nak, jangan membawa sial. Miyazaki Ronjin menggeram padanya lagi. Meskipun Dongjing adalah kota dengan kehidupan malam yang ramai, beberapa tempat selalu berada dalam kegelapan. Tempat-tempat ini tampak tidak pada tempatnya dibandingkan dengan bagian kota yang cukup terang. Dan gang kecil tempat mobil mereka berada sekarang, adalah tempat yang seperti itu, hanya ada beberapa lampu yang remang-remang di sini. Setelah menghisap sebatang rokok, Miyazaki Ronjin segera menyalakan sebatang lagi. Namun, saat dia sedang menatap rokok itu, sesosok bayangan muncul entah dari mana dan berjalan ke jalur kendaraan mereka. Hati-hati, Xiao Luo segera bereaksi dan menarik kemudi untuk menghindari pejalan kaki yang muncul entah dari mana. Miyazaki Ronjin mengabaikan rokok yang jatuh saat dia menginjak rem darurat. Tapi sudah terlambat, orang itu muncul terlalu tiba-tiba, seperti hantu yang diam, tanpa peringatan. Bang, mobil itu bergetar hebat saat menabrak sosok itu, membuatnya melayang di udara dan mendarat beberapa meter jauhnya. Ia berguling beberapa meter lagi setelah menyentuh tanah sebelum akhirnya berhenti. Kami telah memukul seseorang. Kimura Akino berteriak panik. Miyazaki Ronjin kaget, lalu dia kembali menatap Kimura Akino dengan ekspresi khawatir. Dia segera keluar dari mobilnya untuk memeriksa korban. Kimura Akino segera mengikutinya. Xiao Luo mengerutkan kening dalam-dalam, dan dia tahu dampaknya pasti akan membunuh korbannya. Mereka mengemudi dengan kecepatan tinggi, dan tabrakan tersebut bahkan dapat membunuh seekor gajah, apalagi manusia. Miyazaki Ronjin pasti akan mendapati dirinya berada dalam masalah sekarang. Xiao Luo turun dari mobil tetapi tidak mendekati pria itu. Dia mengamati gang yang sepi dan menyimpulkan bahwa tidak mungkin ada orang di gang tersebut ketika mereka lewat, jadi bagaimana pria ini bisa muncul entah dari mana? Mengapa dia berlari ke arah mobil yang bergerak secara langsung? Mungkinkah dia bunuh diri? Ya Tuhan, kenapa? Bukankah dia Wang Leiyu? Kimura Akino menangis. Wang Leiyu, kata-kata Kimura Akino mengejutkan Xiao Luo, karena dia tahu betul tentang Wang Leiyu. 5 kasus hilangnya personel negara Hua termasuk seseorang bernama Wang Leiyu. Bukankah dia diculik? Apa yang dia lakukan di sini sekarang? Dia segera melangkah. Kemudian, sesuatu yang mengerikan terjadi di depan mata mereka. Itu membuat mereka merinding.
Retak, retak, retak. Suara gemeretak tulang yang menggetarkan terdengar di gang yang sepi. Wang Leiyu yang baru saja ditabrak mobil, bergerak dan berusaha bangkit dari tanah. Pada saat itu, gang itu menjadi sunyi senyap, dan udara menjadi dingin. Gang itu gelap gulita, dan tidak ada suara yang terdengar. Tempat itu menakutkan, dan teror mencengkeram Kimura Akino. Rasanya seperti jutaan semut merayapi sekujur tubuhnya, memakan setiap keberanian yang dimilikinya. Wang Leiyu berjuang dan berdiri dalam pose yang tidak wajar, tampak seperti zombie dari film. Dia tidak menghadap mereka, tapi suara retakan tulang pasti datang darinya. Wang Leiyu, Wang Leiyu. Miyazaki Ronjin mencoba memanggil namanya dengan bahasa Mandarinnya yang berombak dan menepuk bahunya. Tangannya yang lain menempel pada pistol di pinggangnya. Dia siap menembak tanpa ragu-ragu jika terjadi kesalahan. Sungguh tidak dapat dipercaya, Wang Leiyu berdiri ketika dia seharusnya mati setelah tertabrak mobil mereka. Xiao Luo tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Itu melanggar hukum alam. Selain itu, dia tidak bisa mendeteksi aura Wang Leiyu. Apapun yang berdiri di sana tidak memiliki kekuatan hidup dan hanya berupa mayat. Tapi bagaimana mayat bisa berdiri sendiri? Wang Leiyu, laki-laki, 33 tahun, tiba di negara Ri pada tanggal 9. Keluarganya mengajukan laporan polisi pada tanggal 12 dan secara resmi mengukuhkan dia sebagai orang hilang pada tanggal 13, dicurigai diculik oleh kelompok jahat tertentu dari negara Ri. Segala sesuatu tentang pria ini langsung terlintas di otak Xiao Luo. Situasinya sangat menyeramkan. Di gang kosong dengan kondisi penerangan yang buruk, dan Wang Leiyu, yang baru saja bangkit seperti mayat hidup. Pemandangan yang menyeramkan dan menakutkan membuat Xiao Luo dan kedua petugas polisi itu kewalahan. Xiao Luo menatap mobil patroli Miyazaki Ronjin dan menyadari bahwa bagian depannya penyok tetapi tidak ada tanda-tanda darah di tanah. Yang mengejutkannya, mobil patrolilah yang mengalami kerusakan parah akibat benturan tersebut. Retak, retak, retak. Suara retakan tulang yang mengerikan tiba-tiba bergema di gang lagi. Kali ini, lebih menakutkan lagi. Kedengarannya seperti bagaimana setan meremukkan tubuh seorang pria dan mengeluarkan tulang-tulangnya, dan itu sangat mengerikan di telinga. Miyazaki Ronjin masih memegang bahu Wang Leiyu ketika Wang Leiyu berbalik dan tiba-tiba mencoba untuk menyerangnya. Tangan Wang Leiyu menyerupai cakar reptil. Permukaannya kasar dan bersisik, jari-jarinya memiliki ujung kuku yang hitam dan tajam. Makhluk itu melancarkan pukulan keras dengan tangan cakarnya, mengincar dada Miyazaki Ronjin, dan berniat membunuh. Xiao Luo terkejut, dan dia langsung berlari dan mendorong Miyazaki Ronjin menjauh. Dia memblokir pukulan itu dengan telapak tangannya dan menerima pukulan itu untuk temannya. Tidak mungkin Miyazaki Ronjin atau manusia biasa manapun bisa selamat dari cakar itu. Bam! Cakar yang masuk menghantam telapak tangan Xiao Luo dengan kekuatan ledakan, menjatuhkannya mundur sekitar selusin langkah sebelum dia bisa mendapatkan kembali keseimbangannya. Xiao Luo, yang biasanya tenang dan tenang, kagum pada kekuatan pukulannya karena ini di luar dugaannya. Dia tertangkap basah. Siapa yang percaya serangan Wang Leiyu bisa sekuat itu? Apakah benda ini benar-benar dia? Dia mendongak dan menatap Wang Leiyu lagi, dan apa yang dilihatnya sekarang membuatnya ketakutan. Benda itu tidak diragukan lagi adalah Wang Leiyu, tapi dia mengalami transformasi aneh dengan cepat. Sisik mirip reptil tumbuh di kulitnya, padat seperti baju zirah. Wang Leiyu berubah menjadi makhluk mengerikan dan matanya sekarang benar-benar putih, membuatnya tampak seperti kesurupan. Ya ampun, bagaimana dia tiba-tiba berubah menjadi monster? Kimura Akino sangat terkejut hingga rahangnya ternganga. Bagaimana bisa manusia tiba-tiba berubah menjadi monster bersisik hijau? Dan itu terjadi tepat di depan matanya. Meski ditabrak mobil yang melaju kencang, Wang Leiyu tetap tidak terluka. Xiao Luo juga sama terkejutnya saat dia menyadari bahwa Wang Leiyu tidak bernapas sama sekali. Bukankah dia seharusnya menjadi mayat jika dia tidak bernapas? Bagaimana dia bisa berdiri dan bergerak? Banyak pertanyaan memenuhi pikiran Xiao Luo. Wang Leiyu, Wang Leiyu. Xiao Luo memanggil namanya untuk melihat apakah dia akan bereaksi. Namun tidak ada respon dari makhluk itu. Terbukti nama ini tidak lagi berarti apapun bagi Wang Leiyu. Suasana sepi, dan tidak ada orang lain di gang kosong itu. Angin dingin bertiup melalui lorong yang gelap dan membuat gang itu berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Miyazaki Ronjin mengeluarkan pistolnya dan berteriak, angkat tanganmu. Wang Leiyu, angkat tanganmu. Dia juga merasakan aura aneh dan berbahaya yang terpancar dari Wang Leiyu, dan rasanya sama seperti menghadapi binatang yang haus darah. Meskipun itu membuatnya takut, dia tidak bergeming. Retak, retak, retak. Suara menakutkan yang sama datang dari Wang Leiyu lagi saat dia melangkah ke arah Miyazaki Ronjin, tidak menyadari pistol di tangannya. Miyazaki Ronjin menelan ludah dengan susah payah dan berkeringat dingin. Bahkan tangannya yang memegang pistol mulai sedikit gemetar. Wang Leiyu, tetaplah di tempatmu sekarang. Saya memperingatkan Anda, jangan mengambil langkah lain. Jelas sekali bahwa Wang Leiyu telah kehilangan kemampuan untuk bereaksi terhadap peringatannya. Dia sepertinya tidak menyadari semua yang terjadi di sekitarnya dan hanya terus mendekati Miyazaki Ronjin. Peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga. Bang, setelah peringatan ketiga, Miyazaki Ronjin menarik pelatuknya dan melepaskan tembakan akurat yang mengenai bahu Wang Leiyu. Dentang, yang mereka dengar hanyalah suara dering logam dan percikan api yang berterbangan di tubuh Wang Leiyu. Peluru itu memantul dari tubuhnya dan bersarang di batang pohon di sebelah kanannya. Apakah itu terpental? Apakah dia benar-benar menangkis peluru? Miyazaki Ronjin dan Kimura Akino sama-sama tercengang, dan tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa terkejutnya mereka. Apakah tubuhnya dilindungi oleh baju besi baja? Kimura Akino bertanya, jelas ketakutan. Xiao Luo sama terkejutnya dan kemudian dia menjadi serius. Dia tahu betul bahwa Wang Leiyu tidak mengenakan baju besi baja tetapi telah menangkis peluru dengan tubuhnya yang bersisik. Jelaslah bahwa sisik padat yang menutupi kulitnya memberinya perlindungan seperti itu. Sebenarnya apa yang dialami Wang Leiyu hingga dia berubah menjadi seperti ini? Apakah orang atau kelompok yang menculik mereka mengubah Wang Leiyu menjadi monster seperti itu? Mengapa mereka mengirim Wang Leiyu ke sini? Untuk membunuhnya atau Miyazaki Ronjin? Segala macam pertanyaan kembali terlintas di benaknya. Dia bertanya-tanya apakah ini bisa menjadi bagian dari rencana jahat untuk mengembangkan pejuang bio. Sebuah skema yang dibuat oleh organisasi rahasia dari negara Ri, dan rakyatnya tidak lain adalah rakyat bangsa Hua. Jika memang demikian, lalu bagaimana dengan Fu Yiren? Terlalu menakutkan untuk memikirkan kemungkinannya, dan Xiao Luo berkeringat dingin saat dia sampai pada kesimpulan itu. Wang Leiyu tiba-tiba melonjak ke arah Miyazaki Ronjin, dan meskipun ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan dua pegulat sumo Suzuki Ikuo, cara dia menyerang Miyazaki Ronjin jauh lebih mengintimidasi daripada mereka. Wang Leiyu adalah perwujudan iblis yang mendambakan daging manusia. Bang, 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 Miyazaki Ronjin menembakkan beberapa peluru, dan setiap tembakan jelas mengenai Wang Leiyu.
Namun, setiap putaran memantul dengan suara logam yang familiar, dan tembakannya tidak melukainya. Wang Leiyu tak terkalahkan seperti manusia besi yang seluruhnya dilapisi baja keras. Miyazaki-san, hati-hati, Kimura Akino berteriak. Xiao Luo tidak berdiam diri lama-lama, dan sebaliknya, dia menggunakan potensi penuhnya dan berteleportasi ke dekat Miyazaki Ronjin dalam hitungan detik. Keluar, sebelum Miyazaki Ronjin sempat bereaksi, Xiao Luo sudah mendorongnya ke samping dengan sikunya. Seketika, Xiao Luo berbalik dan menyerang dengan tangan kanannya. Jari-jarinya yang seperti cakar melesat ke arah Wang Leiyu dengan kekuatan luar biasa di belakangnya. KAPOW. Di lingkungan yang remang-remang, cakar Xiao Luo yang seperti cakar menghantam tangan mematikan Wang Leiyu dengan keras. Dan kali ini, monster bersisik itu terlempar ke belakang dengan kuat seolah-olah tersambar petir, gemetar tak terkendali saat melayang di udara. Setelah dia mendarat dengan keras di tanah, monster itu bangkit tanpa penundaan dan menyerang lagi. Keadaannya sangat hiruk-pikuk, dan suara retakan tulang yang tidak menyenangkan mengiringi gerakannya. Ia bergerak seperti hantu dan menutup jarak dengan Xiao Luo saat ia melompat ke depan beberapa kali. Pada saat itu, secepat kilat, saat monster penutup skala itu maju ke arah Xiao Luo, ia menggeram dan menggeram seperti zombie. Itu mirip dengan mayat hidup di film ketika mereka mencari darah segar dan daging manusia. Cakar kanannya berulang kali mengenai tenggorokan Xiao Luo. Wang Leiyu, yang sekarang berubah menjadi monster ini, bertarung seperti binatang buas yang ingin memangsa-mangsanya. Xiao Luo mengerutkan kening dan menggunakan telapak tangannya untuk memblokir cakar yang masuk dengan tepat. Namun, monster bersisik itu memiliki kekuatan luar biasa, dan hampir tak terkalahkan. Xiao Luo sekarang telah menggunakan lebih dari 70% dari total kekuatannya untuk memblokir cakar ini. Sebelum dia dapat melakukan gerakan selanjutnya, monster itu sudah memulai serangan berikutnya. Tangannya yang lain mengepal dan dengan cepat melayangkan pukulan ke tubuh Xiao Luo. POW, itu adalah serangan yang sangat kuat dan bahkan dengan kekuatan batin yang menjaga organ dalamnya, Xiao Luo merasa isi perutnya tergencet dan terlempar kembali seperti bola meriam. Boom, Xiao Luo menabrak mobil patroli Miyazaki Ronjin yang terdengar seperti ledakan besar. Puing-puing dan bagian-bagian mobil berserakan di mana-mana dan kap mobil ambruk. Kerusakan yang sangat parah membuat kendaraan tersebut terlihat seperti mobil mainan yang tertimpa batu hingga menjadi tumpukan berantakan. Kekuatan itu memasukkan Xiao Luo ke dalam badan mobil yang kusut, dan di lingkungan yang gelap, rekan-rekannya tiba-tiba kehilangan pandangannya. Xiao Han-kun, Kimura Akino berteriak ketakutan. Baik dia maupun Miyazaki Ronjin tidak berdaya melakukan apapun, karena pertempuran ini berada di luar kemampuan manusia biasa. Otak Miyazaki Ronjin menjadi linglung. Entah dari mana, seorang pria tiba-tiba muncul di jalur mobilnya, dan dia ternyata adalah warga negara Hua yang hilang, Wang Leiyu. Parahnya lagi, seluruh tubuh Wang Leiyu ditutupi sisik padat berwarna hijau yang tahan terhadap peluru. Wang Leiyu juga memiliki kekuatan luar biasa yang dapat membuat seseorang terbang hanya dengan satu pukulan. Dan dia bahkan mengirim Xiao Luo menabrak mobil patroli, menghancurkannya hingga menjadi tumpukan. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan mentalnya, Miyazaki Ronjin masih bertanya-tanya apakah dia sedang berhalusinasi. Bagaimana makhluk seperti itu bisa ada di dunia ini? Retakan, retakan, retakan. Suara gemeretak tulang yang menakutkan bergema di seluruh gang. Miyazaki Ronjin dan Kimura Akino menatap monster bersisik hijau itu dengan takjub ketika mereka menyadari monster itu kini melihat ke arah mereka. Mulutnya yang mengerikan berbusa saat ia mendekati mereka, selangkah demi selangkah. Kimura-san, lari sekarang juga jika kamu ingin tetap hidup. Miyazaki Ronjin dengan cemas menatap ke arah Wang Leiyu saat dia berbicara dengan Kimura Akino yang berada di sebelahnya. Miyazaki-san, aku. Kaki Kimura Akino gemetar tak terkendali. Melihat Xiao Luo menabrak mobil dengan satu pukulan dari Wang Leiyu membuatnya takut, dan dia tiba-tiba merasa tubuhnya tidak merespon pikirannya. Berlari, sambil mengaum, Miyazaki Ronjin menyerbu ke arah Wang Leiyu. Dia harus mengulur waktu agar Kimura Akino dapat melarikan diri, dan dia memutuskan untuk menghadapi Wang Leiyu secara langsung. Miyazaki Ronjin harus menerapkan semua yang telah dia pelajari dalam hidupnya, dan dia menyerang dengan ganas. POW, ledakan, POW. Dalam waktu kurang dari 5 detik, dia melemparkan selusin pukulan ke dada Wang Leiyu dan menyelesaikan serangannya dengan tendangan overhead ke pelipis Wang Leiyu. Melalui semua itu, Wang Leiyu tetap bertahan dan membiarkan Miyazaki Ronjin menyerangnya. Setelah dia mengakhiri serangannya, Miyazaki Ronjin mundur 4 atau 5 langkah tanpa jeda, menatap Wang Leiyu dengan mata bingung. Seolah-olah dia sedang menyerang batu besar yang berbau busuk, tangan dan kakinya terasa sakit dan mati rasa. Monster macam apa kamu ini? Miyazaki Ronjin mengertakkan gigi dan merengut. Dari sudut matanya, dia menyadari bahwa Kimura Akino membeku di tempatnya berdiri. Dia segera menjadi marah dan meraung, apa yang masih kamu lakukan di sana? Keluar dari sini, pergilah sekarang. Tiba-tiba, Kimura Akino tersadar dan berlari menuju ujung gang. Tepat pada saat itu, Wang Leiyu menyerang Miyazaki Ronjin, dan tangannya yang bersisik meraih bahu Miyazaki Ronjin. Retakan, ada suara dingin dari tulang belikat yang hancur, dan rasa sakit yang tajam segera melanda Miyazaki Ronjin. Terlepas dari dirinya sendiri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan jeritan yang menyakitkan. Wang Leiyu, yang telah berubah menjadi monster bersisik, seperti mesin tanpa kesadaran dan emosi manusia. Dia melemparkan Miyazaki Ronjin dengan paksa, dan Miyazaki Ronjin sekali lagi dikirim terbang. Kali ini, Wang Leiyu melemparkan Miyazaki Ronjin seperti dia adalah seorang diskus, menjatuhkan Kimura Akino yang melarikan diri ke tanah. Puff, dengan darah kental mengucur dari mulutnya, Miyazaki Ronjin terbaring di tanah, mengerang kesakitan. Terlempar seperti proyektil manusia, Miyazaki Ronjin menyerang Kimura Akino, dan membuat Akino tergeletak di tanah dan meratap kesakitan. Retakan, retakan, retakan. Suara gemeretak tulang sekali lagi bergema di udara. Wang Leiyu, yang menyerupai kadal raksasa, perlahan mendekati mereka. Matanya benar-benar putih, dan kulitnya ditutupi sisik hijau yang padat. Sungguh menggelikan untuk mengatakan bahwa monster seperti itu tidak menimbulkan kepanikan dan ketakutan pada orang yang menghadapinya. Dia mengincar kita bertiga. Miyazaki Ronjin berjuang untuk mengangkat tubuh bagian atasnya dengan satu tangan. Dia mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Menahan rasa sakitnya, dia mengeluarkan korek api dan menyalakan rokoknya, lalu menghembuskannya. Bagaimana Wang Leiyu menjadi monster seperti itu? Kimura Akino tidak bisa menerima apa yang dilihatnya. Bukankah ini hanya terjadi di film fiksi ilmiah? Hanya Tuhan yang tahu. Miyazaki Ronjin menjawabnya, tidak gentar dengan makhluk yang mendekat. Dia tersenyum tipis dan melirik mobilnya yang hancur dengan sedikit penyesalan. Sangat disayangkan Tuan Xiao datang jauh-jauh ke negara kami untuk menyelidiki kasus ini, namun akhirnya meninggal dengan cara yang tragis. Saya khawatir jenazahnya masih bersarang di dalam mobil. Mereka yang tidak mengetahui apa yang terjadi malam ini mungkin mengira kami mengalami kecelakaan lalu lintas yang serius. Kami
Miyazaki Ronjin memotong sebelum dia menyelesaikan apa yang dia katakan. Dia menatap kosong ke arah mobil dan ada ekspresi tertegun di wajahnya. Dia tampak seperti ketakutan. Miyazaki-san, ada apa? Kimura Akino bertanya dengan cemas, lalu menoleh juga, melihat ke arah mobil. Tepat pada saat itu, sebuah tangan terulur dari mobil yang rusak itu, diikuti oleh tangan lainnya, dan rangka logam mobil itu perlahan terlepas. Tiba-tiba, Xiao Luo muncul dari dalam. Selain pakaian compang camping di tubuhnya, tidak ada luka yang terlihat di tubuhnya. Astaga, ya Tuhan, Tuan Xiao Han masih hidup. Kimura Akino menjerit dan muncul seolah-olah dia melihat roh di siang hari bolong. Dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Dia melihat Xiao Luo menabrak mobil seperti bola meriam tadi. Bahkan kendaraannya pun hancur parah, dan kini tak lebih dari tumpukan logam yang bengkok. Jadi, bagaimana manusia yang berdaging dan berdarah bisa lolos tanpa terluka? Miyazaki Ronjin sama terkejutnya dengan Kimura Akino hingga dia bahkan tidak menyadari bahwa rokok yang dia pegang di mulutnya telah jatuh ke tanah. Ini terlalu tidak normal. Belum lagi manusia, bahkan robot yang terbuat dari besi pun mungkin akan mengalami kegagalan fungsi setelah menerima pukulan seperti itu. Tapi Xiao Luo tidak memperhatikan mereka. Dia marah, dan satu-satunya hal yang ingin dia lakukan sekarang adalah membantai monster bersisik hijau itu. Awalnya, Xiao Luo menahan diri karena menganggap Wang Leiyu sebagai salah satu korban penculikan yang harus diselamatkan. Tapi kali ini berbeda, dia yakin benda ini bukan lagi Wang Leiyu, melainkan monster yang tidak memiliki jiwa, dan hanya bertindak atas perintah kekuatan tak terlihat. Itu adalah mesin pembunuh. Jika aku tidak membunuhmu, aku akan memakan topiku. Xiao Luo mengangkat dirinya setinggi mungkin dan aumannya bergema di gang yang gelap. Setelah 4 atau 5 langkah, dia menginjakkan kakinya ke tanah dan melompat sekitar 4 meter ke udara. Dengan tangan kanannya yang terkepal, dia menghantam Wang Leiyu dengan kejam seperti meteorit yang merobek langit. POW, serangannya sangat kuat saat ia bersiul menuju sasarannya, Wang Leiyu dikirim menabrak pohon tua di gang. Pohon kokoh yang berumur beberapa dekade itu patah menjadi dua seperti ranting saat gang berguncang akibat benturan. Saat Xiao Luo mendarat di tanah, dia melompat lagi dan menembak ke arah Wang Leiyu. Tanah aspal beton langsung retak di bawah kakinya. Tunggu ikannya, tunggu.